Istriku jijik melihat kulit kasarmu. Pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali. Bagas, ampuni ibu nak. Tolong jangan usir ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gladys Paula, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Ningsih. Dulu, aku mengira pelukan seorang anak adalah tempat paling aman bagi seorang ibu untuk menua. Namun, bayangan indah itu hancur berkeping-keping ketika tubuh rentaku didorong paksa keluar dari sebuah mobil dinas mewah, terhempas dengan keras ke atas aspal jalanan desa yang panas dan berdebu. Kulit kasarku yang pecah-pecah akibat puluhan tahun merendam pakaian kotor demi menyekolahkannya, kini dianggap najis oleh darah dagingku sendiri. Di bawah terik matahari yang memanggang daging, anak lelaki yang dulu selalu menangis meminta dekapanku, menatapku dengan tatapan mata sedingin es, mencampakkanku demi menjaga gengsi istri mudanya yang berbau parfum mahal. Tas anyaman lusuhku dilempar begitu saja, menghamburkan isinya bersamaan dengan hancurnya seluruh duniaku. Bagaimana bisa rahim yang sama melahirkan cinta yang begitu besar, namun dibalas dengan pengkhianatan yang begitu kejam? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Ningsih. Jika kamu melihat kedua tanganku saat ini, kamu mungkin akan merasa sangat ngilu dan memalingkan wajah karena jijik. Jari-jariku sangat kasar, berkulit tebal bak kayu tua, berkerut sangat dalam, dan di beberapa sela jarinya seringkali mengelupas hingga memerah dan mengeluarkan darah segar. Tapi bagiku, sepasang tangan cacat dan buruk rupa inilah saksi bisu dari seluruh napas dan detak jantungku untuk satu-satunya harta paling berharga yang pernah dititipkan Allah kepadaku di muka bumi ini. Harta itu bernama Bagas, anak lelaki semata wayangku, belahan jiwaku. Kami tinggal menetap di sebuah rumah kecil yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu lapuk yang sudah dimakan rayap, tepat di sudut desa Bang Unjiwo, sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sanalah segalanya bermula, jauh sebelum aspal panas kota menelan air mataku dan menghancurkan sisa-sisa kewarasanku sebagai seorang manusia. Sejak suamiku meninggal dunia karena serangan penyakit paru-paru saat Bagas masih berumur 3 tahun, dunia seakan runtuh menimpa pundakku yang ringkih dan lemah. Tidak ada sepeser pun harta warisan yang ditinggalkan almarhum. Tidak ada sepetak sawah pun untuk digarap demi menyambung hidup. Dan tidak ada satupun sanak saudara yang bersedia menampung janda miskin dengan satu anak balita yang cengeng. Demi menyambung nyawa darah dagingku, aku menelan bulat-bulat semua rasa malu, rasa lelah, dan rasa gengsi hingga ke dasar perutku yang kosong. Aku berjalan tertatih-tatih tanpa alas kaki dari satu pintu ke pintu rumah tetangga yang jauh lebih mampu, menawarkan tenaga kasarku untuk mencuci tumpukan gunungan pakaian kotor mereka. Sabun cuci kiloan yang harganya paling murah di pasar, yang serbuknya sangat kasar dan terasa sangat panas membakar merusak jaringan kulit, menjadi sahabat karibku setiap hari tanpa hari libur. Aromanya yang sangat menyengat hidung menempel permanen di setiap helai rambut dan bajuku yang sudah dipenuhi tambalan. Sebuah aroma kemiskinan yang seringkali membuat orang-orang kaya menutup hidung mereka rapat-rapat saat aku lewat menunduk di depan teras rumah mewah mereka. Namun aroma sabun murahan itu pula yang memastikan ada keajaiban sepiring nasi putih hangat untuk anakku esok hari. Aku masih mengingat dengan sangat ramad jelas betapa dinginnya air sumur di pagi buta. Saat ayam jantan milik tetangga sebelah belum berani berkokok memecah fajar, sekitar pukul 3 dini hari setiap harinya, aku sudah berjongkok menahan gigil di samping sumur tua yang berlumut tebal. Angin malam daerah Bantul yang berhembus menusuk tajam hingga ke sumsum tulang rasanya sudah tidak lagi kupedulikan sama sekali. Di bawah temaram cahaya lampu minyak tanah yang bergoyang-goyang meronta-ronta tertiup angin malam, aku mulai menyikat baju demi baju dengan tenaga penuh. Suara sikat kayu yang beradu dengan kain tebal memecah kesunyian malam yang sangat mencekam dan sepi. Terkadang, tanpa bisa kutahan, air mataku menetes berguguran deras, jatuh bercampur dengan buih-buih air sabun kotor di dalam ember cucian. Bukan karena aku mengutuk nasib sialku atau marah kepada keadilan Allah, tapi sungguh karena rasa perih luar biasa di ujung kuku-kukuku yang mulai bernanah berdenyut-denyut, akibat terlalu lama terendam bahan kimia buatan dari deterjen tajam itu.
Setiap kali rasa sakit itu memuncak dan hampir membuatku menyerah lalu pingsan di tanah basah. Aku akan menoleh perlahan-lahan ke arah jendela bambu rumahku yang celahnya terbuka sedikit membiarkan angin masuk. Di sana, di atas tikar pandan yang sangat tipis dan robek-robek di bagian pinggirnya, kulihat Bagas kecil tertidur sangat lelap melingkup kedinginan tanpa memiliki selimut yang layak untuk menghangatkan tubuh mungilnya. Melihat wajah damai anakku dalam tidurnya, tenaga yang tadinya sudah hilang tidak tersisa seolah kembali utuh mengalir deras memenuhi nadiku. Aku kembali menggosok noda pakaian itu lebih kuat, memeras cucian basah itu dengan lebih keras, sambil terus merapal untayan doa yang tak putus-putus di dalam relung hati yang menangis. Ya Allah, jadikanlah setiap tetes keringat kesakitan hamba ini sebagai jalan terang benderang untuk masa depan anak hamba. Jangan pernah biarkan anakku merasakan pahitnya ludah kemiskinan seperti yang hamba rasakan dan telan saat ini. Pernah suatu ketika, saat Bagas masih duduk di bangku sekolah dasar, musim hujan badai turun sangat lebat tanpa henti selama 7 hari 7 malam penuh. Desa kami di Bangunjiwo benar-benar dilanda suasana lembab yang luar biasa dingin menusuk. Pakaian cucian milik para juragan pelangganku tidak kunjung kering meski sudah kuangin-anginkan menggunakan kipas bambu di dalam ruang tamu rumahku yang sempit. Karena cucian mereka tidak kunjung kering sempurna, aku sama sekali tidak menerima upah sepeser pun selama rentang minggu yang sangat menyiksa batin itu. Beras di dalam kaleng penyimpanan di dapur sudah benar-benar kosong melompong tidak tersisa sebutir pun. Pagi itu yang mendung, saat Bagas sedang memakai seragam merah putihnya yang warnanya sudah mulai pudar menguning dan banyak bekas jahitan kasar dari tanganku di bagian lengannya, ia berjalan gontai menghampiriku di dapur kayu yang dipenuhi debu tungku. Matanya yang bulat besar menatapku dengan penuh kepolosan seorang anak kecil. Ia memegang perutnya yang berbunyi sangat nyaring dan berkata dengan suara bergetar yang teramat lirih bahwa ia sangat lapar dan perutnya sakit. Hatiku rasanya hancur lebur berkeping-keping mendengar rintihan kelaparan dari darah dagingku sendiri. Sebagai seorang ibu aku merasa sangat gagal dan tidak berguna. Aku membongkar keranjang sayur dan hanya menemukan 1 buah singkong sisa panen dari kebun tetangga yang diberikan kepadaku 3 hari lalu, karena kondisinya sudah tidak terlalu bagus dan banyak dipenuhi bercak hitam kebiruan. Dengan tangan gemetar aku mengupas dan merebus singkong itu menggunakan sisa air sumur, membaginya menjadi 2 bagian yang tidak sama besar, lalu meletakkan bagian yang paling besar, bersih dan lembut di atas piring plastiknya yang sudah retak pinggirnya. Saat ia menatapku dan bertanya kepadaku dengan raut wajah khawatir, "Apakah ibu tidak makan pagi ini bersama Bagas?" Aku terpaksa memaksa bibirku yang gemetar kedinginan untuk melengkung tersenyum dan mengelus rambutnya yang tipis kemerahan. Aku berbohong demi keberlangsungan nyawanya dengan suara yang sekuat tenagaku tahan agar tidak pecah menjadi tangisan. "Ibu sudah kenyang sekali, Nak. Sungguh, tadi pagi buta ibu sudah makan nasi sisa semalam di dapur belakang. Habiskan saja singkong hangat itu untukmu agar kamu punya tenaga dan bisa pintar di sekolah hari ini." Bagas tersenyum sangat bahagia mendengar kebohonganku dan memakannya dengan sangat amat lahap hingga jari-jarinya dijilat hingga bersih tak tersisa. Aku memalingkan wajahku ke arah dinding anyaman bambu, menyembunyikan tangis hebatku yang tumpah sambil menelan ludah berulang kali, menahan perihnya asam lambungku yang melilit kuat meminta diisi makanan. Alhamdulillah, meski tubuhku gemetar menahan lapar, melihat anakku bisa tersenyum lebar dan berangkat sekolah dengan perut yang terisi makanan, rasa laparku seakan menguap begitu saja di bawah hembusan angin pagi yang dingin. Bagas tumbuh perlahan menjadi sosok anak lelaki yang sangat cerdas, rajin, gigih, dan sangat berbakti kepadaku ibunya. Ia tidak pernah merasa malu sedikit pun walau memiliki ibu seorang tukang cuci baju kiloan keliling. Setiap bel panjang tanda pulang sekolah berbunyi, ia akan berlari sekuat tenaga menembus jalanan desa mencariku di sumur basah tempatku biasa bekerja memeras keringat. Ia meletakkan tas sekolahnya yang sudah kumal dan putus talinya di atas tanah rumputan. Lalu dengan sepasang tangan kecilnya yang mulai kuat ia mengambil alih secara paksa ember berisi puluhan cucian basah yang sangat berat, dan membantuku menjemurnya satu persatu di bawah terik sengatan matahari yang membakar kulit kepala. Suatu sore dengan langit yang berwarna jingga kemerahan, saat kami berdua sedang sibuk menjemur tumpukan pakaian mahal dan tebal milik keluarga Pak Kepala Desa, Bagas tiba-tiba berlari kecil dan memeluk pinggangku dari belakang dengan pelukan yang sangat erat. Ia menyandarkan kepalanya yang bersimbah keringat di punggungku yang basah kuyup oleh air bekas cucian. Ia menghirup dalam-dalam aroma sabun cuci kiloan murah yang menempel kuat di baju rombengku,
Sebuah aroma kemiskinan yang mungkin bagi orang kaya di luar sana sangat menjijikkan dan membuat isi perut mereka mual. Bagas berbisik pelan tepat di punggungku dengan suara penuh keyakinan dan tekad yang sangat luar biasa menyentuh untuk ukuran pemikiran anak kecil seusianya. Ibu, kelak kalau Bagas sudah besar dan sukses jadi orang kaya raya, Bagas berjanji di hadapan Allah akan membelikan ibu mesin cuci yang paling besar, paling canggih, dan paling mahal di toko kota. Ibu tidak boleh lagi kedinginan merendam tangan di sumur setiap subuh buta. Ibu harus jadi nyonya besar di rumah gedongan kita nanti. Dan Bagas bersumpah tidak akan pernah membiarkan satu orang pun berani menyakiti hatimu lagi. Mendengar janji manis dan janji tulus yang keluar dari bibir mungil itu, pertahanan batinku langsung runtuh ketika itu juga. Aku hanya bisa menangis haru terseduh-seduh dan berbalik badan untuk memeluknya erat serta mencium keningnya berkali-kali dengan penuh kasih sayang. Aku meyakinkan diriku sendiri di dalam batin pada detik yang sakral itu juga, bahwa tidak peduli seberapa hancur, bernanah, dan cacatnya tanganku nanti, tidak peduli seberapa banyak cacian dan hinaan tajam yang harus kutelan mentah-mentah setiap harinya dari warga desa, aku akan terus berjuang berdiri tegak sampai titik darah penghabisanku yang terakhir. Semuanya murni demi anakku, agar ia bisa meneruskan pendidikan setinggi-tingginya dan berhasil memanjat keluar dari lubang kemiskinan yang mencekik leher kehidupan kami ini. Hari demi hari terus berganti, bulan demi bulan pun berlalu meninggalkan jejak, dan tahun-tahun yang terasa sangat berat menekan pundak berhasil kami lewati bersama dengan saling menguatkan. Kerja kerasku tanpa kenal lelah mencuci pakaian tetangga dari sebelum fajar menyingsing hingga tengah malam buta pada akhirnya perlahan mulai membuahkan hasil yang terasa sangat manis di lidah. Bagas sama sekali tidak pernah mengecewakan harapanku sedikitpun. Ia selalu berhasil keluar menjadi juara umum peringkat pertama di kelasnya setiap pergantian semester. Dari sekolah menengah pertama hingga ia masuk ke jenjang sekolah menengah atas bergengsi di pusat kota Kabupaten Bantul, ia selalu sukses berhasil mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah daerah karena kemampuan otaknya yang sangat cemerlang di atas rata-rata dan sikap adabnya yang selalu santun kepada semua guru. Untuk bisa memenuhi kebutuhan harian makannya dan membeli buku-buku penunjang belajarnya yang berharga sangat mahal, aku rela memangkas habis jam istirahat tidurku menjadi hanya tersisa 2 jam saja dalam sehari semalam. Aku memaksakan diri berjalan kaki berkilo-kilometer lebih jauh, mengambil borongan pekerjaan mencuci tambahan dalam jumlah besar dari desa-desa tetangga yang letaknya di seberang sungai. Tanganku seringkali mengalami kram parah dan mati rasa tidak bisa digenggam sama sekali saking kakunya jaringan saraf-sarafku setelah seharian penuh memeras ratusan lembar kain basah nan tebal. Tapi aku selalu pantang mengeluh satu suku kata pun di depannya. Sedikit pun aku tidak ingin menorehkan beban di hatinya dan membiarkan ia melihat kelelahanku yang menyiksa raga ini. Saat hari pengumuman kelulusan akhir tiba menghampiri, sebuah keajaiban besar yang selama ini hanya berani kuimpikan di dalam doa malamku akhirnya benar-benar nyata menghampiri gubuk reot kami. Bagas dinyatakan resmi diterima masuk di sebuah universitas negeri paling ternama dan tertua di ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan menyandang nilai kelulusan yang sangat sempurna tak tertandingi. Berita besar itu membuat seluruh warga desa kami gempar dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Anak laki-laki dari seorang janda tukang cuci miskin yang rumah bambunya sudah hampir roboh termakan usia, berhasil menembus kokohnya tembok kampus bergengsi yang biasanya hanya diduduki oleh anak-anak orang kaya dari kota besar. Hari keberangkatannya untuk merantau ke kota Yogyakarta adalah hari yang memancarkan rona paling membanggakan, sekaligus menjadi hari perpisahan paling mendebarkan dalam seluruh riwayat hidupku. Pagi itu langit desa tampak sangat cerah kebiruan. Aku melangkah mengantarkannya berjalan menuju ke terminal bus Giwangan dengan membawa bekal doa tulus yang tak terputus-putus di bibirku dan sebuah kantong plastik resek berwarna hitam berisi puluhan koin uang recehan. Uang lecek itu adalah murni hasil tabunganku selama bertahun-tahun. Lembaran uang kertas yang sudah lusuh kusut dan tumpukan uang koin yang selama ini sengaja kusimpan rapat-rapat kusembunyikan di bawah kasur kapuku untuk persiapan keadaan darurat. Di tengah bisingnya suara deru mesin bus antar kota dan teriakan bersahut-sahutan para kondektur yang mencari penumpang di terminal Giwangan yang padat itu, aku menahan tubuh jangkungnya lalu memeluknya dengan sangat ramah erat seolah tidak ingin melepaskannya pergi. Aku berjinjit dengan susah payah untuk bisa mencium kedua pipinya, membiarkan air mata kebahagiaanku mengalir deras bebas membasahi kerah kemeja flanel murah yang ia kenakan. Jaga dirimu baik-baik di tanah perantauan sana ya nak.
Jangan pernah sekali-kali kamu berani meninggalkan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Dan ingatlah selalu pesan ibumu ini, tetaplah menjadi manusia yang sabar dan rendah hati meskipun nanti kamu sudah terbang sangat tinggi menggapai awan. Bagas mengangguk dengan sorot mata yang sangat mantap penuh tekad. Ia menghapus lembut lelehan air mataku di pipi keriput ini dengan ibu jarinya. Lalu dengan langkah pasti ia melangkah perlahan naik ke dalam bus antar kota yang mesinnya sudah menyala itu. Aku berdiri kaku di peron terminal, terus melambaikan tanganku yang kasar, cacat dan berkerut ini ke arah jendela bus tempatnya duduk yang mulai bergerak perlahan menjauh. Terus melambai dan menatap hingga badan kendaraan besar itu benar-benar hilang ditelan debu dari pandanganku di ujung jalan raya. Namun, di balik besarnya rasa kebanggaan yang membuncah memenuhi rongga dadaku pada saat melihat kepergiannya itu, ada desir halus sebuah firasat ketakutan gelap yang tiba-tiba saja menyelinap masuk merayap ke sudut hatiku yang paling dalam. Sebuah ketakutan aneh tidak beralasan yang entah datang dari mana asalnya. Yang saat itu dengan sangat cepat langsung kubuang jauh-jauh dari isi pikiranku. Aku terus meyakinkan diriku berulang kali bahwa anakku yang berhati emas itu tidak akan pernah bisa berubah sifatnya. Aku benar-benar buta dan sama sekali tidak pernah menyangka, bahkan dalam bunga tidur mimpi burukku yang paling menyeramkan sekalipun, bahwa langkah kakinya menaiki tangga bus menuju ke kota besar hari itu adalah merupakan awal mula dari sebuah kutukan mengerikan yang akan menghancurkan leburkan sisa hidupku. Kota besar yang terang benderang gemerlap dengan segala tipu daya kemewahannya, pergaulan bebas dengan orang-orang kelas atas yang sama sekali baru bagi anak desaku, dan kelak di masa depan, sebuah pertemuan takdir yang sangat fatal dengan seorang wanita berhati iblis dari dunia sosialita yang sangat amat jauh berbeda latar belakangnya dari gubuk bambu kami. Tanpa disadari perlahan-lahan akan meracuni jiwa murni dan menyuci otak darah dagingku sendiri. Janji manis anak kecil yang dulu pernah memelukku erat di bawah tiang jemuran basah itu mulai memudar warnanya. Terkikis habis tak bersisa tertiup oleh kencangnya angin badai ambisi duniawi, keserakahan harta benda, dan gengsi setinggi langit yang perlahan membutakan mata batin dan hatinya. Aku sang ibu tua yang setiap harinya masih setia berjongkok membungkukkan badan menghadapi ember cucian dan sabun cuci kiloan di pinggiran desa terpencil ini, sama sekali buta terhadap kenyataan bahwa sebuah badai besar dan mematikan sedang bersiap mengambil ancang-ancang untuk menghantam kuat dan meluluhlantakan sisa-sisa hidupku. Dan hantaman keras itu akan datang menghunjam tepat dari kedua telapak tangan anak yang paling aku puja-puja. Sepasang tangan anak laki-laki yang dulu di masa kecilnya selalu kugenggam erat saat ia tertatih-tatih belajar berjalan, kini sedang bersiap merentangkan jarinya untuk mendorong tubuh ibunya sendiri terjun ke dalam jurang kehinaan yang paling dalam dan gelap. Waktu terus berlalu tanpa kenal ampun, mengubah helaian demi helaian rambut hitam di kepalaku menjadi uban putih yang rapuh dan kusam. Tahun demi tahun kulewati dengan siksaan rutinitas yang sama, merendam kedua belah tanganku di dalam air cucian yang dingin menusuk tulang, demi mengirimkan lembaran rupiah untuk kehidupan anakku di kota Yogyakarta. Alhamdulillah, doa seorang ibu yang keluar dari bibir pecah-pecah di keheningan sepertiga malam rupanya menembus langsung ke pintu langit. Bagas anakku berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan sangat gemilang. Ia langsung diterima bekerja sebagai pegawai negeri di pemerintahan daerah, dan karirnya melesat secepat kilat menyambar. Kepintarannya dan keluesannya dalam bekerja membuat para petinggi pemerintahan sangat menyukainya. Hingga pada sebuah hari yang seharusnya menjadi hari paling bersejarah dan membahagiakan, ia datang menemuiku membawa surat keputusan pengangkatan dirinya menjadi seorang camat di sebuah wilayah yang sangat makmur dan maju, yaitu Kecamatan Depok di wilayah Kabupaten Sleman. Anak seorang tukang cuci kiloan dari desa miskin, kini telah menjelma menjadi seorang pejabat terhormat yang memiliki kekuasaan dan duduk di kursi empuk beralaskan kain beludru merah. Namun, di balik seragam kebesarannya yang gagah itu, ia tidak datang sendirian ke gubuk bambuku. Hari itu, ia membawa serta seorang wanita cantik berkulit putih mulus, yang pergelangan tangannya dipenuhi gelang emas dan batu permata yang menyilaukan mata tuaku. Wanita itu bernama Sisil. Ia adalah putri tunggal dari seorang pengusaha konstruksi raksasa yang sangat kaya raya dan memiliki koneksi kuat dengan para pejabat tinggi kota. Saat Sisil melangkah ragu memasuki pelataran rumah gubukku yang masih berlantai tanah liat, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana ujung hidungnya berkerut menahan napas. Ia menutupi hidungnya yang mancung dengan selembar sapu tangan sutra berwarna merah muda yang memancarkan aroma parfum lavender dan mawar yang sangat menyengat hidung.
Aroma kemewahan yang langsung menelan habis dan mengusir aroma sabun cuci kiloan murahan yang seumur hidup melekat di tubuh rentaku ini. Tatapan mata Sisil saat memandangku dari ujung kepala hingga ke ujung kakiku yang tak beralas, bukanlah tatapan seorang calon menantu yang menghormati ibu mertuanya. Itu adalah tatapan rasa jijik yang sangat telanjang. Tatapan merendahkan seolah-olah ia sedang melihat seekor cacing tanah yang kotor dan tidak sengaja merayap naik ke atas sepatu hak tingginya yang mengkilap mahal. Pesta pernikahan mereka digelar dengan sangat mewah dan gempita di sebuah gedung pertemuan paling besar dan paling mahal di pusat kota. Ribuan tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, dan orang-orang penting hadir memakai jas rapi dan gaun malam yang menjuntai indah ke lantai marmer. Namun di manakah posisiku sebagai ibu kandung yang telah melahirkan, menyusui, dan membesarkan sang mempelai pria dengan darah dan air mata? Aku tidak duduk di barisan kursi terdepan yang berlapis kain putih bersih dan pita emas. Aku juga tidak diajak berdiri bersanding di atas panggung pelaminan yang dihiasi ribuan bunga mawar putih impor. Pihak keluarga Sisil dengan sangat halus namun menusuk tajam, memintaku untuk tetap duduk diam di ruangan belakang tempat para staf catering menyajikan piring-piring kotor. Mereka beralasan bahwa kulit kasarku, wajah keriputku, dan penampilanku yang sangat udik hanya akan merusak pemandangan dan membuat malu keluarga besar-besan di hadapan para kolega bisnis mereka. Dan anakku Bagas, darah dagingku sendiri, pria yang dulu selalu menangis mencari pelukanku saat ia lapar. Hanya dia menundukkan kepalanya dalam-dalam ke lantai tanpa berani mengucapkan satu patah kata pun untuk membela kehormatan ibunya. Ia lebih memilih menjaga perasaan keluarga istri kayanya daripada menjaga hati ibunya yang hancur lebur malam itu. Aku menangis dalam diam di balik tirai tebal, menyuap sisa nasi dingin dengan air mata yang terus menetes asin membasahi bibirku. Setelah pernikahan yang menyakitkan batin itu usai, Bagas resmi menempati rumah dinas camat yang sangat besar, megah, dan dikelilingi pagar besi bercat emas yang menjulang tinggi ke angkasa. Dengan suara lembut yang terdengar seperti sebuah paksaan, Bagas memintaku untuk meninggalkan gubuk tuaku di desa dan ikut pindah tinggal bersamanya di rumah dinas megah tersebut. Awalnya hatiku berbunga-bunga dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Aku mengira bahwa masa penderitaanku akhirnya telah usai. Aku mengira janji masa kecil anakku di bawah tiang jemuran saat senja itu akhirnya benar-benar ditepatinya. Bahwa ia ingin ibunya beristirahat menjadi nyonya besar dan tidak lagi kedinginan di sumur cucian. Namun sungguh malang nasibku. Harapan indah itu hancur berkeping-keping dan musnah menjadi abu tepat di hari pertama aku menginjakan kakiku yang kasar ini di rumah mewah tersebut. Sisil menyambut kedatanganku dengan wajah dingin tak bersahabat. Lalu ia menyuruh seorang asisten rumah tangga untuk membawaku beserta tas anyaman lusuhku berjalan melewati ruang tamu yang sangat luas, melewati ruang keluarga yang hangat, menuju ke bagian paling belakang dari bangunan utama rumah besar itu. Aku ditempatkan di sebuah kamar sempit yang sangat pengap, gelap, dan letaknya bersebelahan langsung dengan dapur kotor serta tempat pembuangan sampah rumah tangga. Kamar itu dulunya adalah gudang penyimpanan barang-barang bekas yang tidak terpakai. Lantainya hanya semen kasar yang dingin, dan udaranya selalu berbau anyir dari sisa cucian piring kotor. Di kamar itulah aku menghabiskan hari-hariku. Aku tidak diizinkan keluar menuju ruang keluarga atau ruang tamu apabila Sisil sedang kedatangan teman-teman arisan sosialitanya. Ia sangat malu jika ada temannya yang melihat keberadaanku dan mengetahui fakta bahwa ibu mertuanya adalah seorang mantan tukang cuci berpenampilan gembel. Di rumah besar yang megah itu, aku merasa jauh lebih terasingkan dan kesepian dibandingkan saat aku hidup sendirian merana di gubuk desa yang nyaris roboh. Anakku Bagas selalu pulang larut malam dengan alasan urusan pekerjaan pemerintahan, dan ketika ia pulang, ia sama sekali tidak pernah menyempatkan diri untuk sekadar menengok ke kamar belakang dan bertanya apakah ibunya sudah makan atau belum. Sampai pada suatu pagi yang mendung, sebuah niat tulus dari dasar hatiku justru berubah menjadi sebuah bencana besar yang merobek-robek sisa harga diriku sebagai seorang manusia. Saat itu mesin cuci otomatis yang mahal di rumah itu sedang mengalami kerusakan teknis. Aku melihat setumpuk ranjang pakaian kotor milik menantuku tergeletak begitu saja di lantai kamar mandi belakang. Di antara tumpukan itu, mataku tertuju pada sebuah gaun tidur berbahan sutra yang sangat halus, licin, dan berwarna merah marun muda yang sangat cantik. Aku tahu betul jenis kain mahal seperti itu sangat rapuh dan akan mudah sekali rusak jika dicuci menggunakan sikat yang kasar. Entah dorongan dari mana,
Mungkin karena naluri seorang ibu yang selalu ingin membantu meringankan beban pekerjaan anak-anaknya, aku mengambil gaun sutra mewah itu. Aku berniat mencucinya dengan tanganku sendiri menggunakan teknik yang sangat lembut agar kainnya tetap awet dan tidak berkerut. Aku berjalan tertatih menuju bak air, menaburkan sedikit bubuk sabun cuci kiloan murah yang selalu kubawa dari desa sebagai persediaan pribadiku. Lalu aku mulai menggosok gaun sutra merah itu dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kasih sayang. Aku membayangkan wajah menantuku akan tersenyum senang melihat gaun kesayangannya kembali bersih dan wangi. Namun bayangan indah di kepalaku itu langsung terputus kasar oleh suara jeritan melengking yang sangat memekakan telinga dari arah pintu kamar mandi. Sisil berdiri di sana dengan wajah memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Matanya melotot tajam hampir keluar dari kelopaknya seolah-olah ia baru saja melihat seekor setan yang sangat mengerikan. Ia melangkah maju dengan cepat dan langsung merampas gaun sutra basah itu dari tanganku yang gemetar kedinginan. Apa yang kau lakukan dengan gaun mahalku ini dasar wanita tua bangka udik? Sisil berteriak histeris tepat di depan wajahku hingga cipratan ludahnya mengenai pipi keriputku. Apakah otakmu sudah kehilangan kewarasannya? Gaun sutra murni yang kubeli dengan harga jutaan rupiah dari butik luar negeri ini kau rendam dengan deterjen sampah murahan yang biasa kau gunakan untuk mencuci kain pel. Ia mencium bau gaun itu dan langsung berlagak seperti orang yang mau muntah. Najs. Bau sabun murahan ini membuat perutku mual dan kulitku gatal-gatal. Berani-beraninya tangan kasarmu yang penuh kuman dan bakteri itu menyentuh barang-barang mewahku. Kau telah menghancurkan gaun kesayanganku. Keributan hebat itu mengundang langkah kaki Bagas yang berlari tergesa-gesa dari arah ruang makan mengenakan seragam dinas camatnya yang rapi dan harum. Ia berdiri di ambang pintu, menatap bergantian ke arah istrinya yang sedang murka menangis buaya dan ke arahku yang sedang berdiri bergetar hebat menahan rasa takut dan malu yang luar biasa. Bagas anakku, tolong jelaskan kepada istrimu ini bahwa ibu hanya berniat ingin membantu meringankan pekerjaannya. Ibu mencucinya dengan sangat hati-hati nak. Demi Allah ibu tidak berniat merusak gaun cantiknya. Ucapku dengan suara parau yang hampir putus tertahan isak tangis di tenggorokan. Aku menatap langsung ke dalam kedua bola mata anak lelakiku. Berharap ada sedikit sisa belas kasih dan perlindungan untuk ibunya yang sudah tua renta ini. Namun apa yang kulihat di sepasang bola mata itu membuat nafasku seakan berhenti berdetak saat itu juga. Bagas tidak menatapku dengan tatapan kasihan. Ia justru memalingkan wajahnya dariku dengan raut wajah memerah menahan rasa malu yang amat sangat. Ia merangkul pundak istrinya yang masih menangis histeris pura-pura tersakiti, mengelus rambut istrinya dengan penuh kelembutan, dan kemudian ia menoleh ke arahku dengan tatapan dingin yang sangat mematikan. Tolong jangan pernah berbuat ulah lagi dan jangan pernah berani menyentuh barang-barang milik istriku dengan tangan kotormu itu. Ucap Bagas dengan nada suara rendah yang sangat datar namun terasa jauh lebih tajam menyayat hatiku dibandingkan ribuan sabetan pedang berkarat. Duniaku runtuh seketika mendengarnya. Langit serasa runtuh menimpa tepat di atas ubun-ubunku. Kalimat kejam itu keluar dari mulut mungil yang dulu sering kucium dan kusuapi dengan singkong rebus saat ia kelaparan. Anakku yang dulu berjanji tidak akan pernah membiarkan satu orang pun menyakiti hatiku, kini justru berdiri menjadi tameng pelindung bagi wanita asing yang telah menginjak-injak harga diri ibunya hingga rata dengan lantai kotor kamar mandi. Aku mundur beberapa langkah dengan lutut yang terasa sangat lemas tak bertulang. Aku kembali ke dalam kamar sempit nan gelap di sudut belakang rumah itu, mengunci pintunya dari dalam, lalu menjatuhkan tubuh rentaku ke atas lantai semen yang sangat dingin. Aku meringkuk memeluk kedua lututku sendiri, menangis sejadi-jadinya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun agar tidak mengganggu ketenangan menantuku di depan sana. Aku memukul-mukul dadaku sendiri yang terasa sesak dan nyeri luar biasa, menyesali setiap tetes keringat dan darah yang pernah kukeluarkan untuk membesarkan seorang anak yang kini tega menukar surga di telapak kaki ibunya dengan kilau harta duniawi dan gengsi setinggi langit. Malam itu, di dalam kesunyian kamar yang berbau sampah busuk, aku menyadari sebuah kenyataan yang paling mematikan. Anak lelakiku yang manis dan penurut bernama Bagas itu telah mati terkubur di masa lalu, dan pria angkuh berwajah dingin berseragam camat di luar sana hanyalah seorang manusia asing yang sama sekali tidak pernah kukenal seumur hidupku. Dan penderitaanku di rumah neraka ini, rupanya barulah sebuah permulaan dari sebuah mimpi buruk yang akan merampas seluruh kehidupanku di keesokan harinya. Pagi itu, langit di atas kota Sleman tampak mendung kelabu dan terasa sangat berat,
seolah-olah alam semesta ikut merasakan firasat buruk yang sejak semalam terus mengiris-iris dinding jantungku. Udara dingin sisa hujan semalam masih terasa menusuk tulang. Namun suasana di dalam rumah dinas camat yang megah ini terasa jauh lebih panas dan mencekam menyerupai kobaran api neraka. Dari balik pintu kamarku yang sempit dan berbau lembab, aku duduk meringkuk memeluk lutut di atas lantai semen yang dingin. Telingaku yang sudah mulai kurang pendengarannya ini dipaksa untuk menelan setiap kata makian dan suara barang-barang berharga yang dibanting dengan sangat keras dari arah ruang tengah. Pertengkaran hebat sedang terjadi antara anak kandungku Bagas dan istri sosialitanya Sisil. Semuanya masih berakar dari kejadian gaun sutra basah di kamar mandi kemarin sore. Aku meremas kuat ujung daster lusuhku saat mendengar suara Sisil yang melengking tinggi penuh dengan ancaman mematikan. Ia berteriak histeris sambil melemparkan vas bunga kristal ke arah dinding hingga hancur berkeping-keping. Aku tidak sudi hidup satu atap lagi dengan wanita tua bangka yang bau sabun cuci kiloan itu Bagas. Kau harus memilih sekarang juga detik ini juga. Pilih aku istrimu yang berasal dari keluarga terhormat ini, atau pilih ibumu yang gembel udik itu. Jika siang ini wanita tua itu belum angkat kaki dari rumah dinasku, aku akan menelepon ayahku untuk menghancurkan seluruh karir politikmu hingga ke akar-akarnya. Aku akan membuatmu kembali menjadi gembel miskin seperti asal-usulmu yang memuakan itu. Mendengar ancaman yang sangat mengerikan itu, nafasku tercekat di tenggorokan. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tanganku yang gemetar hebat, berusaha menahan suara isak tangis agar tidak terdengar keluar. Aku menunggu, sangat berharap di dalam sisa-sisa doaku kepada Allah, agar Bagas anakku yang dulu selalu kuajarkan tentang budi pekerti dan agama, berani membuka suaranya untuk membela ibunya. Namun yang kudengar selanjutnya hanyalah suara langkah kaki Bagas yang mondar-mandir penuh kepanikan, diikuti dengan nada suaranya yang memelas dan memohon-mohon ampun kepada istrinya, berjanji akan segera menyingkirkan sumber masalah dari rumah itu sesegera mungkin. Tidak lama setelah ancaman itu mereda, terdengar suara langkah kaki yang berat dan cepat berjalan menghampiri pintu kamarku. Pintu kayu itu diketuk dengan sangat keras dan kasar, lalu terbuka dengan paksaan. Di ambang pintu, berdirilah anak lelakiku dengan seragam dinas camatnya yang rapi, licin, dan harum semerbak. Namun wajahnya tidak menampakkan sedikit pun kehangatan. Sorot matanya sangat dingin, rahangnya mengeras, dan urat di lehernya menonjol menahan emosi yang entah ditujukan kepada siapa. Cepat bereskan semua barang-barang rongsokanmu sekarang juga. Kita pergi dari sini. Hanya kalimat singkat bernada memerintah itu yang keluar dari bibirnya, tanpa ada kata sapaan lembut, tanpa ada panggilan ibu yang dulu selalu ia ucapkan dengan manja. Aku hanya bisa mengangguk pasrah dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi kerutan di pipiku. Dengan tangan yang bergetar kedinginan dan persendian yang kaku, aku memasukkan beberapa helai daster tuaku, sebuah sajadah tipis yang sudah pudar warnanya, dan sabun cuci kiloan andalanku ke dalam sebuah tas anyaman plastik berwarna hijau yang sudah sangat lusuh dan robek di bagian talinya. Aku melangkah tertatih-tatih keluar dari rumah megah itu, berjalan menunduk mengikuti langkah lebar Bagas menuju ke halaman depan. Di sana, sebuah mobil dinas berwarna hitam mengkilap sudah menyala dan siap berangkat. Di kursi penumpang bagian depan, duduklah Sisil dengan kacamata hitam besarnya, menyilangkan tangannya di depan dada sambil membuang muka ke arah jendela, sama sekali tidak sudi menatap wajahku. Aku masuk ke kursi belakang mobil mewah itu dengan perasaan canggung dan takut. Aroma pendingin ruangan di dalam mobil itu sangat wangi dan dingin. Namun entah mengapa justru membuat dadaku terasa sangat sesak hingga sulit bernapas. Mobil perlahan bergerak membelah jalanan kota Sleman yang mulai ramai. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Keheningan di dalam mobil itu terasa sangat menyiksa batinku. Aku mencoba mencari tahu kemana anakku akan membawaku pergi. Apakah ia akan mengantarkanku kembali ke Gubuk Reot di desa Bangunjiwo? Ataukah ia akan mencarikanku sebuah kamar kontrakan kecil yang murah di pinggiran kota agar aku tetap bisa berada dekat dengannya? Aku terus menghibur diriku sendiri di dalam hati, memupuk harapan palsu bahwa anakku tidak akan mungkin berbuat jahat kepada wanita yang telah bertaruh nyawa melahirkannya. Namun harapanku perlahan-lahan mulai hancur dan berubah menjadi ketakutan yang luar biasa ketika aku menyadari bahwa rute mobil ini sama sekali tidak mengarah ke daerah Bantul. Mobil hitam ini terus melaju dengan kecepatan tinggi,
melewati jalanan kota yang mulus, lalu berbelok menuju rute jalan menanjak yang berkelok-kelok dan semakin sepi. Kami mengarah jauh ke wilayah perbukitan Kars di daerah Gunung Kidul yang terkenal dengan jalanannya yang gersang, tandus, dan jauh dari pemukiman warga. Matahari siang mulai merangkak naik tepat di atas kepala, memancarkan hawa panas yang sangat terik membakar bumi. Pemandangan di kiri dan kanan kaca mobil perlahan berubah dari gedung-gedung mewah menjadi tebing-tebing batu kapur yang kering kerontang dan jurang-jurang yang curam. Perasaanku semakin tidak karuan. Jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya ingin copot dari tempatnya. Bagas, kita mau pergi kemana, Nak? Kenapa jalanannya sepi sekali dan jauh dari rumah orang? Tanyaku dengan suara yang sangat pelan dan bergetar menahan tangis. Namun pertanyaanku itu sama sekali tidak dijawab. Bagas hanya diam membisu menatap lurus ke arah jalan aspal di depannya. Tangannya mencengkram erat setir mobil seolah menahan sesuatu yang akan meledak. Setelah melewati puluhan kilometer jalanan berliku yang sunyi senyap dan mematikan, mobil hitam mewah itu tiba-tiba saja mengerem mendadak dan menepi secara paksa di sebuah bahu jalan desa yang sangat terpencil dan dikelilingi semak belukar kering. Debu-debu jalanan beterbangan ke udara, masuk menembus celah pepohonan jati yang meranggas kekeringan. Tidak ada satupun rumah warga yang terlihat di sekitar tempat itu. Hanya ada aspal jalanan yang terlihat meleleh menguap karena saking panasnya tersengat terik matahari siang bolong. Sebelum aku sempat bertanya apa yang sedang terjadi, Bagas tiba-tiba mematikan mesin mobilnya. Ia membuka pintu kemudi dengan kasar, melangkah dengan langkah besar ke arah pintu belakang tempatku duduk, lalu membuka pintuku dengan tarikan yang sangat keras. "Cepat turun sekarang juga," teriaknya dengan suara lantang yang menggema memecah kesunyian perbukitan gersang itu. Aku terkesiap. Mataku terbelalak lebar menatap wajah anakku yang kini tampak seperti sosok monster yang sama sekali tidak kukenal. Nafasku memburu. Seluruh tubuhku gemetar hebat hingga gigiku bergemelutuk. "Bagas, ada apa, Nak? Kenapa ibu disuruh turun di tempat sepi dan menyeramkan ini? Tolong jangan tinggalkan ibu sendirian di sini, Nak," ucapku sambil menangis histeris, memegang erat sabuk pengaman mobil seolah-olah itu adalah tali penyelamat nyawaku. Namun tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun di dalam hatinya. Darah dagingku sendiri itu menarik paksa lengan tuaku yang kurus kering ini dengan tenaga yang sangat kasar. Tubuh rentaku yang lemah tidak kuasa melawan tenaga pria dewasanya. Aku terseret keluar dari kursi mobil yang empuk itu, kehilangan keseimbangan, lalu terhempas jatuh dengan sangat keras hingga kedua lutut dan telapak tanganku menghantam aspal jalanan yang menyala bagaikan bara api. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kulit lututku yang robek berdarah dan telapak tanganku yang melepuh seketika karena panasnya aspal jalanan Gunung Kidul hari itu. Namun rasa sakit di kulitku itu sama sekali tidak ada artinya. Benar-benar tidak ada rasanya. Jika dibandingkan dengan rasa hancur lebur di dalam rongga dadaku saat mendengar rentetan kalimat tajam yang keluar dari mulut anak yang telah kususui dengan air susuku sendiri. Bagas berdiri menjulang tinggi di hadapanku, menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik yang sangat mendalam. "Istriku yang modis dan berkelas merasa jijik melihat kulit kasarmu di rumah dinas kami. Jadi mulai sekarang detik ini juga, menetaplah di gubuk desa terpencil ini dan jangan pernah berani menampakkan wajah tuamu lagi di kantorku." Suaranya menggelegar lantang mengalahkan suara angin perbukitan, menghunjam tepat menembus jantungku hingga rasanya aku tidak bisa bernapas lagi. Ia mengucapkannya tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada sedikit pun air mata di pelupuk matanya, dengan ekspresi wajah yang sangat sombong dan angkuh merendahkan ibunya sendiri di bawah telapak kakinya yang mengenakan sepatu kulit mengkilap. Setelah memuntahkan kalimat kutukan yang paling menyakitkan dalam sejarah hidupku itu, Bagas meraih tas anyaman lusuhku dari dalam jok mobil. Dengan gerakan penuh amarah dan rasa muak, ia melemparkan tas suciku itu dengan sekuat tenaganya ke arah aspal di dekat tubuhku yang sedang tersungkur tak berdaya. Tas anyaman itu menghantam jalanan aspal yang kasar, talinya putus berantakan, dan seluruh isinya tumpah berhamburan tertiup angin panas. Baju-baju daster lusuhku, sabun cuci kiloan yang berserakan, dan sebuah bingkai foto kayu kecil berisi potret masa kecil Bagas yang selalu kubawa kemanapun aku pergi, terlempar ke tengah jalan raya hingga kacanya pecah berkeping-keping berserakan di aspal. Aku berusaha merangkak dengan kedua telapak tangan dan lututku yang berdarah menahan perihnya aspal yang membakar, mencoba menggapai kaki anakku,
mencoba memeluk ujung celana kain mahal miliknya. "Bagas, tolong ibu, nak. Demi Allah ibu mohon jangan buang ibu di sini, nak. Ibu minta maaf kalau ibu bau sabun murahan. Ibu janji tidak akan keluar dari kamar gelap itu lagi. Tolong bawa ibu pulang, nak." Teriakku histeris meraung-raung memecah langit. Air mataku mengalir deras bercampur dengan debu jalanan yang menempel di wajah keriputku. Namun Bagas dengan sangat kejam menendang tanganku hingga terlepas dari ujung celananya. Ia berbalik badan dengan cepat, masuk kembali ke dalam mobil dinas mewahnya, dan membanting pintunya dengan sangat keras. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, aku bisa melihat bayangan Sisil yang tersenyum sinis penuh kemenangan melihat penderitaanku. Mesin mobil menderu kencang, ban mobil berdecit menggesek aspal panas. Lalu mobil hitam pekat itu melaju pergi melesat dengan sangat cepat meninggalkanku sendirian. Aku mencoba berdiri tertatih-tatih dan berlari mengejar bayangan mobil itu, terus meneriakkan namanya dengan suara yang semakin lama semakin serak dan hilang terbawa angin kemarau. "Bagas, anakku Bagas, jangan tinggalkan ibu, nak." Aku berlari hingga nafasku habis, sebelum akhirnya pandanganku menjadi gelap gulita, kepalaku terasa sangat ringan, dan tubuhku kembali ambruk menghantam aspal jalanan perbukitan yang sunyi senyap, membiarkan aspal panas memanggang tubuh tuaku yang telah dibuang bagaikan sampah busuk oleh darah dagingnya sendiri. Entah sudah berapa lama tubuh tuaku tergeletak mencium panasnya aspal jalanan di kawasan perbukitan Karst Kapanewon Panggang daerah Gunung Kidul ini. Saat aku perlahan membuka kedua kelopak mataku yang membengkak karena terlalu banyak menangis, langit senja sudah berubah warna menjadi jingga kemerahan, menyiratkan hawa dingin kemarau yang mulai merayap turun menyelimuti bumi. Pandanganku masih sangat kabur dan berkunang-kunang. Telingaku berdengung keras, menyisakan gema suara hantaman pintu mobil dan teriakan kejam anak lelakiku yang terus-menerus berputar bagaikan kaset rusak di dalam kepalaku. Aku mencoba menggerakkan jari-jari tanganku yang kaku, dan rasa perih yang teramat sangat langsung menyengat urat nadiku. Telapak tanganku melepuh parah. Kulitnya mengelupas merah akibat menahan beban tubuhku saat tersungkur di atas aspal yang mendidih siang tadi. Lututku berdarah menembus kain daster lusuh yang kukenakan. Namun anehnya, segala rasa sakit yang menghancurkan fisikku itu sama sekali tidak mampu menandingi rasa sakit yang meremukkan seluruh organ di dalam rongga dadaku. Dengan sisa tenaga yang hanya tinggal embusan napas, aku memaksa diriku untuk merangkak seperti seekor hewan yang terluka parah. Aku memunguti satu persatu lembaran daster tuaku yang berserakan tertiup angin debu. Tanganku yang bergetar hebat meraih sebuah bingkai foto kayu yang kacanya sudah hancur lebur berserakan di tanah kering. Itu adalah foto masa kecil Bagas, anak kandungku yang baru saja membuangku ke jalanan sepi ini demi seorang wanita sosialita. Kuusap debu yang menempel di wajah tersenyum anak kecil dalam foto itu, dan tanpa bisa kutahan lagi, air mataku kembali tumpah menganak sungai, menetes jatuh membasahi kertas foto yang mulai menguning. "Mengapa kamu tega melakukan ini kepada ibumu, nak? Apakah darah dan air susu yang mengalir di dalam tubuhmu sudah benar-benar berubah menjadi racun kebencian?" Aku terus meratap dalam kesunyian yang mengerikan itu, di bawah tatapan pohon-pohon jati yang meranggas kering tanpa daun. Aku memasukkan kembali barang-barang rongsokanku ke dalam tas anyaman yang talinya sudah putus. Lalu memeluk tas itu erat-erat di dadaku seolah itu adalah satu-satunya nyawa yang kumiliki. Aku memaksa sepasang kaki tuaku untuk berdiri tegak, tertatih-tatih melangkah tanpa arah tujuan menyusuri jalanan aspal yang panjang dan sunyi itu. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani langkah gontaiku. Perutku melilit menahan lapar yang luar biasa. Kerongkonganku kering kerontang seperti padang pasir, dan kepalaku terasa sangat berat bagaikan tertimpa bongkahan batu kapur. Setelah berjalan menyeret kaki sejauh belasan kilometer menembus kegelapan malam Gunung Kidul, sayup-sayup aku melihat pendaran cahaya lampu kuning dari sebuah gubuk reot di pinggir ladang singkong. Aku menjatuhkan diriku di depan pintu kayu gubuk itu, mengetuknya dengan sisa tenaga terakhirku sebelum pandanganku benar-benar gelap gulita dan aku jatuh pingsan di tanah berdebu. Saat aku kembali tersadar, aku mendapati diriku terbaring di atas sebuah balai bambu yang dilapisi tikar pandan tua. Seorang wanita parubaya dengan wajah teduh dan pakaian sederhana sedang mengompres keningku dengan kain basah. Namanya Embok Darmi, seorang janda buruh tani miskin yang tinggal sendirian di pelosok desa Semanu.
Ia memberiku segelas air putih hangat dan sepiring singkong rebus hasil kebunnya. Aku memakan singkong itu dengan air mata yang terus mengalir deras. Teringat kembali pada masa-masa kelam saat aku dan Bagas kecil berbagi makanan yang sama di dapur tua kami dulu. Embok Darmi tidak banyak bertanya dari mana asalku atau mengapa tubuhku penuh dengan luka memar. Ia hanya memelukku erat, membiarkanku menangis menumpahkan seluruh kepahitan hidup yang nyaris membuatku gila malam itu. Alhamdulillah, Allah masih mengirimkan malaikat penolong di tengah padang penderitaan yang tak berujung ini. Namun aku berjanji pada diriku sendiri saat itu juga, bahwa aku tidak akan terus-menerus menjadi benalu yang menyusahkan orang lain. Aku menolak untuk mati membusuk dalam kesedihan sebagai seorang ibu yang terbuang. Aku menelan semua kepahitan itu mentah-mentah, mengubah setiap tetes air mata yang jatuh menjadi batu kerikil ketahanan batin. Pagi harinya, dengan tubuh yang masih dibalut perban seadanya, aku meminjam sebuah ember plastik berlubang milik Embok Darmi dan sebuah papan penggilasan kayu yang sudah retak. Aku berjalan kaki menuju ke arah sumber mata air di aliran Kali Oya yang letaknya cukup jauh menuruni tebing batu yang curam. Awalnya mereka menolak karena kasihan melihat luka di tanganku. Namun aku bersikeras memohon kepada mereka dengan senyuman tulus. Aku mulai merendam, menyikat, dan memeras tumpukan kain kotor itu di pinggiran sungai berbatu. Luka lepuh di telapak tanganku kembali terbuka, mengeluarkan darah segar yang bercampur dengan buih sabun di aliran air sungai. Perihnya sungguh luar biasa menyayat hingga ke tulang sumsum. Namun aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat menahan rintihan. Aku melampiaskan seluruh rasa sakit hati, pengkhianatan, dan kehancuranku kepada sikat cuci itu. Setiap kali aku teringat wajah angkuh Bagas dan tatapan jijik menantuku, tanganku menggosok noda pakaian itu dengan semakin beringas. Karena keahlian seumur hidupku dalam merawat pakaian, hasil cucianku di sungai itu luar biasa bersih cemerlang. Tidak hanya itu, aku mencari daun pandan liar dan bunga kenanga di pinggiran ladang, menumbuknya hingga halus, lalu mencampurkan sari wanginya ke dalam air bilasan terakhir. Pakaian-pakaian usang milik warga desa itu kini memiliki aroma wangi semerbak yang sangat menenangkan jiwa, jauh mengalahkan wangi parfum sosialita yang sering menempel di hidungku dulu. Berita tentang keahlian tanganku yang ajaib itu menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut di seluruh pelosok desa. Keesokan harinya, puluhan ibu-ibu sudah mengantre di depan gubuk Embok Darmi membawa keranjang cucian mereka. Mereka membayarku dengan beras, sayuran, dan sesekali lembaran uang ribuan rupiah yang sangat berharga. Aku menabung setiap lembar uang kucel itu di dalam kaleng biskuit karatan yang kusembunyikan di bawah tikar. Aku tidak pernah memanjakan diriku sendiri. Aku bekerja siang dan malam, dari sebelum matahari terbit hingga bulan bersinar terang di atas langit perbukitan Kars. Tanganku kembali tebal, kaku, dan kapalan. Namun kali ini bukan untuk membiayai sekolah seorang pengkhianat, melainkan untuk membangun kembali kepingan harga diriku yang telah hancur lebur diinjak-injak. Setelah setahun penuh memeras keringat di desa terpencil itu, tabunganku akhirnya cukup untuk menyewa sebuah kios kecil berlantai semen di dekat kawasan Pasar Argosari di pusat keramaian Wonosari. Di kios sempit itulah aku mulai membuka usaha binatu kecil-kecilan dengan nama Binatu Bunda Ningsih. Aku membeli sebuah mesin cuci bekas yang putarannya sering tersendat, dan merakit jemuran bambu di depan toko. Dengan pelayanan yang sangat ramah, hasil cuci yang sangat bersih, dan racikan pewangi rahasia dari bunga-bungaan alami yang tidak ada duanya, pelanggan mulai berdatangan bak air bah yang tidak bisa dibendung. Para pegawai kantoran, guru sekolah, hingga pejabat daerah setempat mempercayakan pakaian dinas mahal mereka ke tanganku. Mesin cuci di tokoku bertambah dari 1 menjadi 3. Lalu menjadi 10 mesin cuci otomatis yang canggih. Aku mulai merekrut puluhan janda miskin dan anak-anak putus sekolah di sekitar Wonosari untuk bekerja bersamaku, memberikan mereka kehidupan yang layak. Tahun demi tahun bergulir dengan kecepatan yang luar biasa, mengubah garis takdirku 180 derajat. Keuletan, kejujuran, dan doa yang tak pernah putus di atas sajadah usang telah mengubah air mataku menjadi sebuah kerajaan bisnis raksasa. Dari satu kios sempit di Wonosari, cabang Binatu Bunda Ningsih terus merambat meluas bagaikan jaring laba-laba yang kuat. Kami membuka puluhan cabang besar yang tersebar di wilayah Bantul, pusat kota Yogyakarta,
hingga mendirikan bangunan megah di sepanjang Jalan Kaliurang kawasan Sleman, tempat di mana anak lelakiku dulu bertahta. Kini aku bukan lagi Ningsih sang tukang cuci kiloan berpenampilan gembel yang pantas dibuang ke aspal jalanan. Aku memimpin ribuan karyawan dengan sistem manajemen modern, berkeliling memantau cabang menggunakan mobil mewah yang dikemudikan oleh supir pribadiku, dan memakai pakaian batik sutra yang sangat rapi dan bermartabat. Namun, meskipun aku memiliki uang miliaran rupiah di dalam rekening bank, ada satu hal yang tidak pernah sudi aku ubah sama sekali. Aku menolak semua tawaran dokter mahal untuk memperbaiki kulit tanganku. Kedua telapak tanganku ini tetaplah kasar, tebal, dan dihiasi banyak bekas luka jahitan. Aku membiarkannya tetap seperti itu sebagai sebuah monumen pengingat abadi. Bahwa di balik kilau kesuksesanku hari ini, ada luka mematikan dari sebuah pengkhianatan darah dagingku sendiri. Luka yang sebentar lagi akan menemukan jalan takdirnya sendiri, menuju sebuah pertemuan yang akan menggetarkan langit dan bumi. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi perjalanan panjang perjuanganku melawani badai kehidupan. Udara pagi di kawasan Kabupaten Sleman terasa sangat sejuk menyapu wajah tuaku. Aku berdiri di hadapan sebuah gedung 3 lantai yang sangat megah dan bercat putih bersih, berlokasi tepat di pinggir jalan raya utama Kaliurang yang selalu ramai dilewati kendaraan. Gedung raksasa ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mataku selama bertahun-tahun memeras pakaian kotor milik orang lain. Di bagian depan gedung itu, terpampang sebuah papan nama bercahaya yang sangat besar bertuliskan Binatu Bunda Ningsih. Ratusan karangan bunga mawar dan melati berjajar sangat rapi menutupi sepanjang trotoar jalan, dikirimkan oleh para pejabat tinggi, rekan bisnis, dan para pelanggan setiaku untuk memberikan ucapan selamat atas peresmian cabang usahaku yang ke-50. Ribuan karyawanku yang memakai seragam rapi berwarna biru muda berdiri menyambut kedatanganku dengan tepuk tangan yang sangat gemuruh membahana ke udara. Di dalam ruangan kantorku yang sangat luas, sejuk, dan berlapis karpet tebal dari bulu domba, sebuah televisi layar datar berukuran sangat besar sedang menyiarkan siaran langsung program berita siang nasional. Aku sedang duduk menyandarkan punggungku yang mulai sering terasa nyeri di sebuah kursi kulit yang sangat empuk, sambil menikmati secangkir teh melati hangat. Namun, ketenangan jiwa yang baru saja kurasakan itu hancur berantakan dalam hitungan sepersekian detik. Suara pembawa acara berita televisi itu tiba-tiba menaikkan nada bicaranya menjadi sangat tegang, membacakan sebuah tajuk utama berita kilat yang langsung membuat seluruh aliran darah di dalam tubuhku seakan berhenti mengalir dan membeku menjadi es. Mataku terbelalak sangat lebar. Cangkir teh porselen yang sedang kupegang bergetar sangat hebat hingga air hangatnya tumpah membasahi meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati. Di layar kaca televisi yang sangat terang benderang itu, terpampang jelas wajah seorang pria yang sangat amat kukenal. Wajah yang setiap garisnya pernah kukir dengan ciuman penuh kasih sayang saat ia masih bayi. Wajah anak lelakiku, Bagas. Namun pemandangan di layar televisi itu bukanlah pemandangan seorang camat berwibawa yang sedang meresmikan proyek pembangunan jalan desa. Penampilan Bagas di layar kaca itu sungguh membuat jantungku serasa diremas-remas dengan sangat kuat oleh tangan-tangan besi tak kasat mata. Pakaian dinas kebesarannya yang dulu selalu licin, rapi, dan harum mewangi itu kini telah lenyap tak bersisa tertiup angin kehancuran. Tubuh jangkungnya yang dulu terlihat sangat gagah dan menantang dunia, kini dibalut secara paksa oleh sebuah rompi kain murahan berwarna oranye terang yang sangat menyilaukan mata, sebuah seragam kehinaan tertinggi yang wajib dipakai oleh para tahanan tindak pidana kejahatan luar biasa. Kedua belah tangannya yang dulu dengan sangat kasar dan penuh kebencian tega mendorong tubuh rentaku jatuh tersungkur ke aspal jalanan perbukitan Gunung Kidul, kini terikat sangat kuat oleh borgol besi putih yang dingin dan berat menyiksa pergelangan tangannya. Bagas berjalan gontai menyeret kakinya, menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah tanah, berusaha keras menyembunyikan wajahnya yang sangat pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin ketakutan dari kilatan cahaya lampu kamera puluhan wartawan yang mengerumuninya dengan beringas mencari berita. Ia diseret secara paksa oleh beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap keluar dari gedung pemerintahan Kabupaten Sleman menuju ke dalam sebuah mobil tahanan berjeruji besi yang sudah menunggu di halaman yang panas. Narator berita televisi itu menjelaskan dengan suara yang sangat lantang dan tajam menyayat telinga, bahwa aparat penegak hukum baru saja melakukan operasi tangkap tangan yang sangat besar. Anak lelakiku yang dulu cerdas dan selalu membanggakan namaku di sekolah itu,
kini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi yang sangat merugikan uang negara. Ia tertangkap basah menggelapkan dana bantuan sosial yang seharusnya dibagikan untuk perut-perut masyarakat miskin yang kelaparan, dan memanipulasi anggaran pembangunan jalan desa hingga mencapai angka miliaran rupiah banyaknya. Dan yang membuat hatiku semakin hancur berkeping-keping berkali lipat hingga rasanya aku ingin mati saja saat itu juga, adalah ketika narator berita itu membongkar kemana aliran uang haram berlumuran dosa itu pergi. Semua uang hasil mencuri hak orang miskin itu sama sekali tidak digunakan untuk menolong rakyat kecil, melainkan habis terkuras tak bersisa hanya untuk membiayai gaya hidup mewah dan foya-foya istrimu Sisil. Bagas rela menggadaikan iman, agama, dan harga dirinya ke telapak kaki iblis demi membelikan istri sosialitanya itu puluhan tas kulit buatan luar negeri yang harganya ratusan juta, perhiasan berlian murni yang menyilaukan mata, mobil-mobil balap mewah buatan Eropa, dan membiayai pesta-pesta pora arisan kelas atas setiap akhir pekan di hotel-hotel mewah berbintang 5. Keadilan alam semesta yang diatur langsung oleh kebesaran tangan Allah sungguh bekerja dengan cara yang sangat mengerikan dan tidak akan pernah bisa ditebak oleh akal pikiran manusia manapun. Menara kesombongan yang dibangun sangat tinggi oleh anakku dengan menggunakan fondasi air mata dan darah ibunya, kini runtuh rata berdebu dengan tanah hanya dalam waktu 1 malam saja. Pengadilan negeri menjatuhkan hukuman kurungan penjara yang sangat berat dan lama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Seluruh aset kekayaan yang ia kumpulkan dari hasil keringat haram itu disita paksa oleh negara tanpa ada ampun sedikitpun. Rumah dinas camat yang megah bagaikan istana, tempat di mana aku dulu diusir dan dikurung di kamar gelap berbau sampah busuk, kini disegel rapat dengan pita kuning kepolisian. Mobil-mobil mewah berwarna hitam mengkilap yang dulu ia gunakan untuk membuangku ke jalanan sepi yang mendidih, ditarik paksa oleh pihak berwajib menggunakan mobil derek. Semua rekening ban miliknya dibekukan secara total hingga tidak tersisa 1 rupiah pun untuk sekadar membeli sebungkus nasi. Bagas benar-benar jatuh terperosok ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam dan gelap, kehilangan segala-galanya, kehilangan jabatannya, kekayaannya, dan yang paling parah kehilangan kehormatannya sebagai seorang manusia di mata masyarakat. Lalu di manakah gerangan keberadaan wanita cantik berbau harum parfum mahal yang dulu sangat ia puja-puja setinggi langit, hingga ia rela menginjak-injak wajah ibunya sendiri demi wanita itu? Di manakah Sisil saat suaminya sedang meringkuk kedinginan menggigil di lantai penjara yang lembab, kotor, dan banyak nyamuk? Kesetiaan wanita sosialita berhati batu itu rupanya hanyalah sebatas tumpukan uang kertas semata. Begitu berita penangkapan Bagas meledak dahsyat dan menghiasi halaman depan semua surat kabar di daerah istimewa Yogyakarta, keluarga besar Sisil langsung mengambil langkah 1000 mencuci tangan mereka bersih-bersih dari kotoran. Mereka menggelar pertemuan besar dan menyatakan di depan publik bahwa mereka sama sekali tidak tahu menahu soal asal-usul uang haram tersebut dan merasa sangat amat tertipu oleh kelicikan pikiran Bagas. Sisil sang istri muda yang selalu menuntut gaya hidup modis dan berkelas itu, tanpa menunda waktu sedetik pun langsung mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota. Ia dengan sombong menyatakan tidak sudi hidup melarat dan menanggung beban rasa malu seumur hidup menjadi istri seorang narapidana korupsi kelas kakap. Ia dengan licik membawa kabur sisa-sisa perhiasan emas dan uang tunai yang masih bisa ia sembunyikan di dalam koper mewahnya, lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun meninggalkan Bagas yang hancur lebur membusuk sendirian di balik jeruji besi, tanpa pernah menjenguknya barang sekalipun ke penjara. Menyaksikan rentetan tayangan kehancuran yang menimpa darah dagingku di layar televisi itu, seluruh persendian tubuhku mendadak kehilangan kekuatannya. Kakiku terasa sangat lemas tak bertulang, membuatku merosot jatuh perlahan dari kursi kulit empuku hingga berlutut di atas karpet lantai ruang kerjaku. Aku menutupi wajahku dengan kedua telapak tanganku yang masih kasar, tebal dan penuh bekas luka, lalu menangis sejadi-jadinya meraung-raung memecah kesunyian ruangan mewah itu. Tangisanku ini bukanlah tangisan kepuasan atas sebuah kemenangan karena dendam kesumatku telah terbalaskan dengan lunas. Bukan sama sekali. Tidak akan ada satupun ibu di dunia ini yang sanggup tertawa bahagia dan bertepuk tangan melihat buah hatinya diseret dengan tangan terikat seperti seekor binatang ke dalam sel tahanan. Tangisanku adalah tangisan duka cita luka batin yang sangat teramat dalam. Aku menangisi kebodohan anakku. Aku menangisi jiwa murninya yang telah mati diracuni oleh gemerlap keserakahan harta dunia. Aku memukuli dadaku sendiri yang terasa sangat sesak dan nyeri berdenyut-denyut,
mengingat kembali betapa dulu aku rela tanganku hancur berdarah-darah terendam sabun murahan dari pagi hingga malam hanya agar ia tidak pernah merasakan kelaparan dan penghinaan dari orang kaya. Di balik jeruji besi rumah tahanan negara kelas 2 Wirogunan yang gelap gulita dan pengap kotor itu, aku hanya bisa menangis membayangkan betapa tersiksanya raga dan batin anakku saat ini. Ia yang terbiasa tidur pulas di atas kasur empuk berlapis kain sutra di ruangan berpendingin udara yang wangi, kini harus merebahkan punggungnya di atas lantai semen dingin yang kotor berbaur dengan belasan pelaku kejahatan kelas teri lainnya. Ia yang selalu makan makanan restoran mahal dengan pelayanan mewah di piring kristal, kini harus menelan dengan paksa nasi jatah penjara yang keras dan sayur hambar tanpa rasa sedikit pun. Tidak ada lagi sosok Sisil yang menemani malam-malamnya. Tidak ada lagi para ajudan yang menunduk hormat kepadanya membukakan pintu, dan yang paling menyedihkan merobek jiwa, tidak ada lagi sosok ibunya yang dulu selalu siaga memasakkan singkong rebus hangat dengan penuh cinta saat ia menangis kelaparan di tengah malam. Ia benar-benar sendirian menanggung beban, ditinggalkan oleh dunia yang dulu sangat ia puja-puja, ditelanjangi seluruh kehormatannya di hadapan jutaan pasang mata manusia Indonesia, dan dibuang bagaikan seonggok sampah yang membusuk di pinggir jalan. Persis seperti apa yang dulu pernah ia lakukan dengan kejam kepadaku di atas jalan aspal perbukitan Gunung Kidul yang membakar kulit keriputku. Hukum alam semesta telah datang tepat waktu menagih hutangnya dengan bunga kesakitan yang sangat mencekik putus lehernya. Namun meskipun ia telah menggoreskan luka menganga yang sangat mematikan di dinding hatiku, rasa cinta seorang ibu murni tidak akan pernah bisa benar-benar mati terbunuh, atau dihapuskan sirna oleh putaran waktu. Di sela-sela isak tangisku di atas sajadah panjang yang basah oleh air mata setiap sepertiga malam yang sunyi, aku masih terus menyelipkan namanya berulang kali di dalam setiap lantunan doa-doaku kepada Allah. Aku memohon agar Allah yang Maha Pengampun memberikan sedikit sisa kekuatan di dalam batinnya untuk bisa melewati masa hukuman kurungan penjara yang panjang dan sangat menyiksa kegelapan itu. Aku memohon dengan sangat agar Allah bersedia membuka pintu hatinya yang telah membatu menjadi karang, agar ia segera menyadari segala kesombongannya dan kembali bersujud menjadi manusia yang bertaubat nasuha meminta ampunan. Namun di tengah doa-doaku itu, aku sama sekali tidak pernah berani membayangkan bahwa takdir semesta masih menyimpan sebuah rencana kejutan besar yang jauh lebih dahsyat dan akan menggetarkan relung hati siapapun yang melihatnya. Rencana luar biasa yang akan mempertemukan kembali sepasang mata kami dalam sebuah kondisi nyata yang sama sekali tidak pernah terlintas terbayangkan di dalam akal sehat manusia manapun di dunia ini. Pertemuan penuh air mata yang akan menguji batas tertinggi dari keikhlasan pemaafan seorang ibu tua, dan batas terdalam dari jurang penyesalan seorang anak pendosa yang telah hancur lebur jiwanya. Bertahun-tahun telah berlalu dengan sangat lambat semenjak hari menyakitkan saat aku melihat wajah anak kandungku mengenakan rompi tahanan berwarna oranye di layar televisi ruang kerjaku. Waktu yang terus merangkak maju perlahan-lahan telah menelan masa hukuman kurungan penjara anakku di balik dinding jeruji besi Wirogunan yang gelap dan sangat dingin. Selama bertahun-tahun yang menyiksa batin itu pula, aku sama sekali tidak pernah sekalipun menjenguknya ke dalam penjara, bukan karena hatiku membencinya hingga ke ubun-ubun, melainkan karena aku sedang mendidik jiwanya dengan keheningan dan pengabaian yang paling mematikan. Aku ingin ia benar-benar merasakan penderitaan dan kehancuran yang ia tanam sendiri dari hasil kesombongannya tanpa ada campur tangan siapapun. Sementara itu, kerajaan bisnis Binatu Bunda Ningsih terus menggurita meluas menguasai seluruh penjuru kota, mengubah nasibku menjadi seorang wanita parubaya yang sangat dihormati di kalangan pengusaha sukses daerah istimewa Yogyakarta. Suatu sore yang diwarnai rintik hujan gerimis kelabu di langit kota Yogyakarta, udara terasa sangat sejuk menyentuh pori-pori. Aku sedang duduk tenang memeriksa setumpuk laporan keuangan bulanan di ruang kerjaku yang sangat mewah, berlokasi di lantai 2 gedung pusat operasional kami di kawasan sibuk Jalan Gejayan. Ruang kerjaku itu dilapisi karpet bulu domba impor yang sangat tebal, dihiasi lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya hangat, dan wangi aromaterapi dari bunga lavender yang selalu berhasil menenangkan pikiranku yang kelelahan. Tiba-tiba saja, di tengah keheningan sore itu, terdengar suara ketukan pintu kayu jati yang sangat pelan dan ragu-ragu dari arah luar ruanganku. Manajer kepala kepercayaanku yang bernama Mas Danang, melangkah masuk ke dalam ruanganku dengan raut wajah yang sangat bimbang, pucat, dan penuh tanda tanya besar di kepalanya. Ia menundukkan badannya dengan sangat sopan menghormatiku, lalu mulai menceritakan sebuah kejadian yang sangat tidak biasa di lantai bawah gedung pencucian kami.
Mas Danang menceritakan dengan suara berbisik bahwa sejak pagi tadi saat toko baru saja dibuka, ada seorang pria gelandangan berpenampilan sangat amat lusuh dan menyedihkan yang terus-menerus berdiri mematung di dekat tempat pembuangan air limbah di belakang gedung utama kami. Pria asing itu terus mengemis-ngemis dengan suara serak parau memohon belas kasihan kepada para petugas keamanan kami, agar ia diizinkan bekerja sebagai tenaga serabutan apa saja, atau sekadar menjadi tukang setrika pakaian di bagian paling belakang ruangan uap yang sangat panas. Mas Danang menjelaskan bahwa pria itu tidak memiliki kartu identitas diri sama sekali, tubuhnya sangat kurus kering seperti mayat hidup, wajahnya tertutup oleh rambut gondrong yang kotor menggumpal, dan dari sorot matanya yang kosong, pria itu terlihat sangat mirip dengan seorang mantan narapidana yang baru saja keluar dari sel tahanan. Petugas keamanan kami sudah berniat mengusirnya dengan paksa menggunakan tongkat karena takut bau badannya yang sangat menyengat hidung akan mengganggu kenyamanan para pelanggan kelas atas kami yang sedang mengantre di depan. Namun entah mengapa dan dari mana asalnya firasat ini, saat telingaku mendengar cerita Mas Danang tentang gelandangan malang itu, tiba-tiba saja ada desir angin dingin yang sangat aneh berhembus kencang menembus dinding rongga dadaku. Jantungku seketika berdetak sangat teramat kencang memukul-mukul tulang rusukku tanpa alasan yang jelas. Naluri keibuanku seolah-olah ditarik dan diseret secara paksa oleh sebuah kekuatan magnet tak kasat mata dari arah lantai bawah yang lembab. Aku menghela napas panjang menenangkan diriku sendiri, meletakkan pulpen emasku di atas meja, lalu memerintahkan Mas Danang untuk tidak mengusirnya, melainkan membawa pria malang peminta pekerjaan itu naik ke lantai 2 untuk menemuiku secara langsung di dalam ruangan eksekutif ini. Keheningan yang sangat mencekam dan mematikan kembali menyelimuti seluruh sudut ruangan kerjaku. Suara detak jarum jam dinding antik berukuran besar terdengar bagaikan pukulan palu baja raksasa yang menghantam ubun-ubunku berulang kali. Perasaanku sungguh sangat campur aduk tidak karuan. Tidak lama kemudian, pintu kayu jati kokoh di hadapanku kembali terbuka dengan suara derit engsel yang sangat pelan. Mas Danang melangkah masuk memimpin jalan, diikuti oleh sesosok tubuh pria yang berjalan menyeret langkah kakinya dengan sangat gontai, pincang, dan sama sekali tidak bertenaga. Pria itu menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada bidangnya yang ringkih. Ia terlihat sangat ketakutan dan sama sekali tidak berani menatap ke arah kemewahan ruanganku. Tubuhnya yang kurus kering dibalut oleh kemeja usang berwarna kusam yang sudah sangat memudar dan dipenuhi banyak sekali tambalan jahitan kasar di bagian bahunya. Celana kain hitam yang ia kenakan sangat kedodoran menutupi kaki jenjangnya, dan ia hanya memakai sepasang sandal jepit karet yang sudah sangat tipis terkikis aspal jalanan. Bau keringat asam, bau got kotor, dan debu jalanan langsung menguar pekat dari tubuhnya, menelan habis wangi bunga lavender di ruanganku. Pria gelandangan itu berdiri dengan kedua lutut yang gemetar hebat di atas karpet bulu domba mahalku. Ia meremas kuat-kuat ujung kemeja lusuhnya dengan kedua belah tangannya. Dan saat mataku tanpa sengaja menatap kedua tangannya itu, nafasku langsung tertahan. Tangan pria itu tampak sangat kasar, menghitam legam terbakar matahari, dan dipenuhi banyak sekali bekas luka goresan yang sudah mengering. Tolong beri saya pekerjaan Nyonya besar. Pekerjaan kasar apa saja akan saya lakukan dengan segenap tenaga saya, walau hanya sekadar menyetrika tumpukan pakaian panas atau menguras dan mengepel lantai kotor setiap malam buta. Saya mohon dengan sangat Nyonya. Saya sudah tidak makan nasi berhari-hari lamanya dan saya tidak punya tempat berteduh dari hujan. Suara pria itu memohon dengan sangat menyedihkan. Suaranya terdengar sangat parau, serak, bergetar hebat menahan tangisan putus asa dan kelelahan yang luar biasa. Saat gendang telingaku menangkap getaran suara parau yang keluar dari tenggorokan pria gelandangan itu, duniaku seketika berhenti berputar pada poros putarannya. Seluruh aliran darah panas di dalam nadiku serasa tersiram air es dan membeku menjadi bongkahan es yang tajam. Dadaku sesak bukan main. Suara rintihan itu, meskipun kini terdengar sangat hancur, rusak, dan sangat menyedihkan, adalah gelombang suara yang paling kukenal di seluruh hamparan alam semesta ini. Itu adalah frekuensi suara yang selalu memanggil-manggil namaku saat ia kelaparan di masa kecilnya dulu. Itu adalah suara anakku. Aku berdiri perlahan dari kursi kulit empuku dengan kedua lutut yang terasa sangat lemas nyaris tak bertulang penyangga. Aku melangkah dengan sangat pelan dan hati-hati mengitari meja kerja kayu jatiku, mendekati perlahan ke arah tubuh kurus kering yang sedang menunduk dan bergetar kedinginan itu. Angkat kepalamu sekarang.
Ucapku dengan nada suara yang bergetar hebat menahan badai air mata yang bersiap meledak tumpah di pelupuk mataku. Mendengar nada suaraku yang memerintah itu, pria malang berbaju compang-camping di hadapanku itu perlahan-lahan menuruti arahanku. Ia mengangkat kepalanya yang terasa sangat berat akibat beban penderitaan. Sepasang mata yang sangat cekung ke dalam dengan kantung mata hitam legam seperti orang sakit parah itu menatap perlahan langsung ke arah wajahku yang berdiri tegak. Detik itu juga, ketika pandangan kami berdua akhirnya bertemu di satu titik, waktu di seluruh dunia seakan benar-benar berhenti berdetak dan mati. Kami berdua berdiri mematung kaku saling menatap satu sama lain, terpaku oleh kenyataan takdir Allah yang sangat luar biasa menyayat hati nurani. Wajah pria miskin di hadapanku ini terlihat sangat ramah tua melampaui usianya, dipenuhi keriput tekanan batin, pipinya sangat tiru seperti tengkorak hidup, dan rambut hitamnya sudah banyak diselingi uban putih yang sama sekali tidak terawat dan kusut masai. Namun meskipun ia hancur lebur seperti gembel jalanan, aku tidak akan pernah bisa melupakan sepasang bola mata coklat terang itu. Itu adalah sepasang bola mata milik anak lelaki yang dulu selalu kupeluk erat dan kucium keningnya di bawah atap gubuk bambu kami yang bocor di desa Bangunjiwo. Dia adalah Bagas. Saat Bagas akhirnya menyadari dengan mata kepalanya sendiri, siapa sebenarnya sosok nyonya besar pemilik kerajaan bisnis binatu raksasa yang berdiri gagah tepat di hadapannya dengan pakaian batik sutra yang sangat rapi dan bermartabat tinggi. Sepasang matanya langsung terbelalak sangat lebar seolah-olah ia baru saja disambar petir bertegangan tinggi di siang bolong. Mulutnya ternganga kaku namun tidak ada satu patah suku kata pun yang sanggup keluar melewati bibirnya yang sangat pucat pasi dan pecah-pecah berdarah. Keterkejutan batin yang sangat luar biasa dahsyat itu langsung menghancurkan seluruh sisa-sisa kekuatan otot di sepasang kakinya. Detik berikutnya, tubuh jangkung yang sudah kurus kering kerontang itu langsung ambruk lemas menabrak karpet lantai kerjaku dengan suara debuman yang keras. Bagas jatuh berlutut memohon tepat di bawah ujung sepatu pantofel kulitku yang bersih mengkilap. Ia menutupi wajahnya yang sangat hancur dan kotor itu dengan kedua telapak tangannya sendiri. Lalu meledaklah tangisannya yang paling memilukan sepanjang sejarah umat manusia. Suara raungan tangisannya terdengar sangat mengerikan, menyayat hati. Meraung-raung kesakitan bagaikan seekor binatang buas liar yang sedang terluka sangat parah dan sekarat meregang nyawa di tengah hutan belantara yang gelap. Ibu, ampuni Bagas ibu, ampuni anakmu yang sangat ramah durhaka dan kotor ini ibu. Ampun ibu, ia berteriak histeris di sela-sela isak tangisnya yang mengalir sangat deras bagaikan air bah. Ia merangkak maju dengan kasar menyeret kedua lututnya di atas karpet mahal itu, sama sekali tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Lalu ia merangkul memeluk sepasang pergelangan kakiku dengan sangat ramah erat seolah aku adalah pelampung terakhirnya di tengah samudera penderitaan. Ia membenamkan wajahnya yang basah kuyup oleh air mata penyesalan dan ingus ke punggung sepatuku, menciumi ujung kakiku dan lantai di sekitarnya berkali-kali dengan penuh keputusasaan yang sangat dalam. Bagas hancur ibu, Bagas tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Semua orang membuang Bagas ke tempat sampah kotor. Sisil meninggalkan Bagas membusuk sendirian. Bagas sangat kelaparan ibu, tolong maafkan Bagas ibu. Hukum Bagas seberat-beratnya di dunia ini tapi tolong demi Allah jangan buang Bagas lagi ibu. Ia terus-menerus meracau mengigau tak karuan meratapi nasib kelamnya yang telah benar-benar jatuh tersungkur bebas ke dasar jurang kehinaan yang paling dalam dan gelap gulita. Melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana darah dagingku, anak lelakiku satu-satunya yang dulu sangat kubanggakan, kini hancur berantakan mencium debu tanah menangis terseduh-seduh di bawah telapak kakiku. Seluruh dinding pertahanan batinku langsung runtuh rata dengan tanah tanpa bersisa sedebu pun. Air mata panas yang selama bertahun-tahun kutahan dan kusimpan dengan sekuat tenaga di dalam kelopak mataku, kini akhirnya meledak tumpah menganak sungai membasahi pipi keriputku tanpa bisa dicegah lagi. Aku menundukkan setengah badanku ke arah lantai, lalu meletakkan kedua telapak tanganku yang masih kasar, berkerut tebal dan penuh bekas luka cucian ini ke atas kedua pundak anakku yang sedang berguncang hebat karena badai tangisan penyesalan. Aku tidak menendang tangannya hingga terlepas seperti yang dulu ia lakukan dengan sangat kejam kepadaku di atas aspal perbukitan Gunung Kidul yang membakar. Aku sama sekali tidak memalingkan wajahku dengan tatapan jijik dan merendahkan seperti yang dulu pernah ia tunjukkan kepadaku saat melihatku mencuci gaun sutra di kamar mandinya. Aku menarik napas dalam-dalam menyerap seluruh oksigen di ruangan itu, mengumpulkan seluruh sisa-sisa kekuatan pita suaraku untuk mulai berbicara menyampaikan keputusan takdir ini. Ibu sudah memaafkanmu nak.
Jauh sebelum kamu menangis memintanya siang ini, air mata dan untayan doa ampunan ibu setiap malam selalu menyertai langkah-langkah kesakitanmu di dalam penjara sana. Ucapku dengan nada pelan namun terdengar sangat tegas dan menggetarkan seluruh isi ruangan. Mendengar ucapan pemaafku itu, tangisan Bagas justru semakin pecah meledak-ledak. Ia mencengkeram erat ujung daster sutraku mencurahkan segala beban dosanya. Namun kasih sayang murni seorang ibu yang sejati bukanlah jenis kasih sayang buta yang hanya memanjakan anaknya hingga menjadi manusia yang lemah dan kembali manja. Aku menatap langsung menembus ke dalam bola mata anakku yang memerah bengkak dan berkata dengan suara yang lebih lantang menggetarkan dinding batu ruangan kerjaku. Ibu menerima seluruh penyesalan dan permintaan maafmu, dan ibu bersedia memberikanmu pekerjaan untuk menyambung nyawamu dan menebus dosa-dosamu. Tapi tolong dengar dan ingat baik-baik syarat dari ibu ini, nak. Di tempat ini, di dalam kerajaan bisnis binatu ini, kamu tidak akan pernah mendapatkan perlakuan istimewa sekecil apapun sebagai anak kandung dari sang pemilik perusahaan. Tidak akan pernah ada karpet merah untukmu. Kamu harus mulai bekerja merangkak dengan penuh kepayahan dari posisi jabatan yang paling bawah dan paling hina. Kamu harus menjadi tukang setrika baju pelanggan di ruangan belakang pabrik yang udaranya sangat panas dan pengap. Kamu harus menyikat membersihkan noda-noda kotoran pakaian orang lain dengan cucuran keringatmu sendiri, belajar kembali tentang arti sebuah kehidupan yang keras, dan merasakan sendiri secara langsung bagaimana pedihnya telapak tanganmu saat memeras pakaian tebal demi mendapatkan sepeser uang halal untuk makan. Karena ketahuilah, nak, hanya dengan jalan penderitaan menebus keringat itulah, jiwamu yang telah lama mati dan hancur lebur berkeping-keping itu bisa ditempa kembali menjadi wujud seorang manusia yang utuh dan suci di hadapan penilaian Allah yang Maha Besar. Sejak hari pertemuan yang sangat menguras air mata di atas karpet ruang kerjaku itu, roda takdir kehidupan kami benar-benar berputar pada poros yang seharusnya namun dengan cara yang sangat menyiksa raga dan batin. Bagas, anak lelakiku yang dulu pernah menduduki kursi empuk pemerintahan Kabupaten Sleman dan dihormati oleh ribuan orang dengan segala kesombongannya, kini harus menelan pil pahit kehidupan nyata yang sesungguhnya. Aku sama sekali tidak pernah main-main dengan syarat hukuman yang telah kuucapkan kepadanya di hari itu. Sesuai dengan janjiku dan ketegasanku sebagai seorang ibu yang ingin menyelamatkan jiwa anaknya, aku menempatkannya di bagian paling belakang dari pabrik pencucian utama kami yang berlokasi di kawasan padat Jalan Gejayan Kota Yogyakarta. Sebuah ruangan setrika uap yang sangat tertutup rapat, pengap, dan bersuhu sangat panas menyengat menembus pori-pori kulit. Di sanalah tempat ribuan potong pakaian kotor yang telah dicuci bersih disetrika menggunakan mesin uap besi bertenaga tinggi dari saat matahari belum terbit di timur, hingga larut malam yang sangat sepi. Tidak ada pendingin ruangan yang mewah di sana seperti di bekas rumah dinasnya dulu. Hanya ada sebuah kipas angin besi tua berkarat yang berputar sangat lambat meniupkan hawa panas yang justru membuat keringat di sekujur tubuh semakin deras mengalir membasahi helaian rambut dan pakaian. Setiap hari tanpa ada hari libur sedikit pun, dari balik kaca gelap ruang kerjaku di lantai atas yang kedap suara, aku selalu berdiri mematung memperhatikan setiap gerak-gerik anakku dengan rongga dada yang terasa sangat sesak menahan badai tangisan. Aku melihat dengan kedua belah mata kepalaku sendiri bagaimana raga jangkungnya yang sudah kurus kering kerontang itu harus memaksakan diri berdiri tegak mematung selama belasan jam tanpa henti memegang gagang setrika. Kemeja lusuhnya yang dipenuhi banyak tambalan selalu basah kuyup oleh keringat asam yang mengucur sangat deras dari dahinya, hingga menetes merembes jatuh ke atas lantai semen ruangan yang kasar dan berdebu. Kedua belah telapak tangannya yang dulu sangat halus bersih dan selalu dirawat menggunakan lotion mahal impor saat ia masih menjadi suami wanita sosialita bernama Sisil itu, kini perlahan-lahan mulai hancur melepuh karena setiap hari harus menahan hawa mendidih dari gagang besi setrika uap raksasa yang menekan kuat hamparan kain-kain tebal. Beberapa kali dari kejauhan aku melihat wajahnya meringis sangat pucat menahan rasa perih yang teramat luar biasa menyayat saraf saat punggung tangannya tidak sengaja tersentuh pipa uap mendidih yang bocor. Kulit punggung tangannya langsung memerah seketika, melepuh membentuk gelembung air, dan akhirnya pecah berdarah mengeluarkan cairan kemerahan yang kental bercampur dengan debu kain berterbangan. Namun yang membuat seluruh hatiku bergetar sangat hebat dan hancur berkeping-keping, adalah kenyataan bahwa sama sekali tidak ada satu patah keluhan pun yang berani keluar melewati bibirnya yang pucat pasi dan pecah-pecah itu. Ia sama sekali tidak pernah melakukan protes. Ia tidak pernah membanting pekerjaannya karena kelelahan. Dan ia sama sekali tidak pernah berani menatap ke atas jendela ruanganku untuk sekadar meminta keringanan beban sedikit pun kepadaku.
Ia menerima seluruh siksaan fisik dan kepanasan yang memanggang daging itu dengan kepala yang selalu menunduk dalam-dalam ke arah lantai. Seolah-olah setiap tetesan keringat asin dan darah kental yang keluar menetes dari pori-pori tubuhnya adalah sebuah proses ritual penyucian jiwa yang sangat suci untuk menebus seluruh tumpukan dosa-dosa besarnya di masa lalu kelamnya. Pada jam istirahat siang hari yang hawa panasnya sangat terik memanggang aspal jalanan kota Yogyakarta hingga rasanya seperti membakar telapak kaki. Saat para pegawai kantoran elit dan orang-orang kaya di luar sana sedang bersantai menikmati hidangan makan siang yang mewah di dalam restoran berpendingin udara, aku melihat darah dagingku berjalan gontai tertatih-tatih keluar dari ruang uap menuju ke sebuah lorong sempit yang sangat gelap di belakang area gedung pembuangan air limbah cucian. Ia perlahan-lahan duduk bersila sendirian merenung di atas lantai semen yang sangat lembab berlumut dan berbau sisa sabun yang menyengat hidung. Membuka sebuah bungkusan kertas coklat lusuh berisi kepalan nasi putih dingin dan sedikit kuah sayur lodeh sisa pembagian malam kemarin. Ia memakan nasi bungkus murahan yang bentuknya sudah tidak karuan itu dengan sangat amat lahap. Memasukkan butiran nasi ke dalam mulutnya menggunakan tangan kanannya yang masih bergetar hebat kedinginan dan dibalut oleh plester luka seadanya yang sudah menguning kotor. Air mata panas di pelupuk mataku menetes berguguran sangat deras membasahi pipi keriputku saat melihat pemandangan memilukan itu menyayat hatiku. Seluruh ingatanku seketika itu juga langsung terlempar ditarik kembali ke masa puluhan tahun silam yang penuh kepahitan. Di dalam gubuk bambu kami yang reot menanti rubuh di pelosok desa Bangunjiwo. Saat aku dan anak lelakiku itu harus membagi satu buah singkong rebus berjamur kebiruan demi sekadar mengganjal asam lambung perut kami yang melilit kesakitan karena kelaparan. Dulu di masa kecilnya ia selalu menangis meraung-raung mengeluhkan rasa laparnya di dalam pelukanku. Namun kini saat ia sudah menjadi pria dewasa yang hancur lebur, ia terpaksa harus menelan semua rasa lapar dan hinanya itu sendirian dalam diam yang membeku, bernaung di bawah bayang-bayang jurang penyesalan yang sangat amat kelam dan tak berujung batasnya. Pernah pada suatu sore saat matahari mulai meredup di ufuk barat menyisakan warna jingga kemerahan di angkasa, sebuah kebetulan takdir yang sangat teramat menyakitkan relung batin terjadi tanpa peringatan apapun di dalam ruang depan lobi penerimaan pakaian kotor pelanggan. Seorang pria pelanggan khusus yang sangat penting dan dihormati datang mengendarai sebuah mobil sport mewah mengkilap untuk mengambil pesanan jas sutra mahalnya yang sudah selesai dikerjakan. Pria pelanggan bertubuh gemuk itu ternyata adalah mantan rekan kerja kolega terdekat Bagas saat ia masih berjaya menduduki jabatan sebagai camat di wilayah pemerintahan Sleman. Entah bagaimana ceritanya garis takdir mempertemukan mereka berdua di titik terendah ini. Saat Bagas sedang susah payah memanggul sebuah keranjang rotan berukuran sangat besar berisi tumpukan handuk putih bersih melewati area tengah lobi utama yang berlapis lantai puala mengkilap. Pria pelanggan angku itu tidak sengaja menyenggol dan menabrak keras tubuh anakku dari arah samping hingga keranjang raksasa yang dibawanya kehilangan keseimbangan lalu terjatuh berantakan berserakan memenuhi lantai. Pualam yang dingin. Mantan rekan kerjanya yang memakai kacamata hitam itu langsung menundukkan pandangannya dan seketika itu juga ia mengenali raut wajah Bagas yang kini kondisinya sudah sangat kuyuh, sangat kotor, dan berbau keringat menyengat. Alih-alih merasa bersalah dan meminta maaf atas kejadian tabrakan itu, pria kaya raya tersebut justru tertawa terbahak-bahak sangat kencang hingga suara tawanya menggema memantul memecah kesunyian ke seluruh penjuru ruangan lobi yang luas itu. Ia dengan sengaja mengejek mencaci maki dan menghina Bagas dengan rangkaian kata-kata kasar yang sangat tajam menyayat hingga menembus jantung, merendahkan derajat dan harga diri Bagas rendah-rendahnya di bawah telapak sepatu kulitnya, tepat di hadapan puluhan pasang mata barisan karyawan lain dan para pelanggan terhormat yang sedang mengantre di kasir. Pria sombong itu dengan suara lantang memanggil Bagas menggunakan sebutan hina sebagai mantan pejabat korup pemakan uang rakyat yang sangat menjijikan, yang kini garis nasib dan kehidupannya jauh lebih kotor dan lebih hina membusuk daripada nasib seekor tikus got di pinggir jalan raya. Mendengar rentetan hinaan kotor yang sangat kejam dari lantai bawah itu, seluruh aliran darah di dalam nadiku langsung mendidih panas naik ke ubun-ubun kepalaku. Sebagai seorang ibu yang telah mempertaruhkan nyawa dan darah untuk melahirkannya ke dunia fana ini, naluri keibuanku seketika meronta-ronta merobek kewarasanku, berteriak kencang menyuruhku untuk segera berlari kencang menuruni anak tangga, menampar sekuat tenaga wajah pria sombong tak beradab itu, dan melindungi membela sisa-sisa kehormatan darah dagingku dari injakan kaki manusia lain. Namun aku harus menahan sekuat tenaga langkah kakiku yang gemetar di balik perlindungan pintu kaca ruang kerjaku yang dingin. Aku memaksakan diriku sendiri untuk mengamati dan melihat langsung dengan mata kepalaku bagaimana anak lelakiku akan bereaksi menghadapi badai ujian pelecehan ini.
Jika saja hari itu ia membalas cemoohan tersebut dengan ledakan amarah beringas dan memunculkan kembali kesombongan masa lalunya yang angkuh, maka seluruh proses penderitaan dan penyucian jiwanya di pabrik ini selama ini akan menjadi sangat sia-sia belaka, tak berguna sama sekali. Namun sungguh sangat di luar dugaan akal sehat nalarku sebagai manusia. Bagas sama sekali tidak membalas rentetan hinaan menyakitkan itu dengan satu patah kata sanggahan pun dari bibirnya. Ia justru perlahan-lahan memundurkan langkahnya, berjongkok dengan sangat tenang dan sabar merendahkan posisi tubuhnya menempel ke lantai. Lalu mulai memungut kembali satu persatu lembaran handuk putih yang berserakan menyentuh debu lantai itu. Kemudian ia berdiri kembali seraya menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah wajah pria gemuk yang baru saja meludahi harga dirinya itu. Ia mengucapkan untayan kata maaf dengan nada suara yang sangat ramah parau, lembut, dan penuh keikhlasan yang nyata. Memohon ampunan tulus karena kecerobohannya membawa beban keranjang kotor telah mengganggu kenyamanan langkah kaki pria kaya raya tersebut. Sama sekali tidak ada sebersit pun kilatan amarah kebencian di dalam sepasang bola matanya yang redup. Sama sekali tidak ada urat leher yang menegang keras karena ego gengsi yang terluka. Yang tersisa di sana hanyalah sebuah lautan ketulusan tak bertepi dari dalam diri seorang manusia yang akhirnya telah sukses menyembelih dan membunuh mati seluruh ego serta kesombongan iblisnya sendiri, hingga hancur menjadi debu tak bersisa. Setelah rentetan kejadian siang hari yang sangat amat menguras air mata batin itu berlalu tertiup waktu. Pada malam harinya saat jam operasional pabrik Binatu Raksasa kami telah benar-benar tutup total dan seluruh karyawan sudah melangkah pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Aku memutuskan untuk berjalan perlahan menuruni anak tangga yang gelap menuju ke arah ruang setrika uap di belakang yang kini sudah sunyi senyap dan mematikan. Aku melangkah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan di sana aku melihat dengan jelas sebuah pemandangan yang seketika itu juga membuat seluruh pilar-pilar pertahanan batinku hancur lebur berkeping-keping berserakan melayang di udara malam. Di sudut ruangan sempit yang masih terasa sangat panas menguap itu, hanya diterangi oleh pantulan cahaya remang-remang dari lampu jalan raya dari balik celah jendela kecil. Bagas anakku sedang menundukkan seluruh raganya bersujud merata di atas selembar sajadah tipis yang sudah sangat lusuh dan bolong di bagian ujungnya. Kedua bahunya berguncang sangat dahsyat bergetar naik turun mengikuti alunan isak tangisnya yang tertahan perih di dalam kerongkongannya. Ia sedang bersimpuh menangis mengadukan seluruh hancur lebur hatinya langsung kepada kebesaran Sang Pencipta alam semesta. Di dalam keheningan pekat malam kota Yogyakarta yang terasa membeku menusuk tulang ini, sayup-sayup daun telingaku mendengar lantunan doa-doanya yang sangat ramah menyayat dan merobek-robek hati sanubariku hingga berdarah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun segala dosa-dosa besar. Hamba sama sekali tidak pernah meminta agar segala penderitaan hukuman dan rasa sakit luka bakar di sekujur tubuh hina ini diringankan sedikit pun oleh Engkau. Hamba memang sangat pantas mendapatkan cambukan api neraka di dunia fana ini, atas segala tingkah laku kesombongan hamba membuang surgaku di masa lalu. Tapi tolong ya Allah Tuhan semesta alam, tolong jaga ibuku Ningsih di setiap hela napasnya, panjangkan sisa umurnya dalam kebaikan-Mu, bahagiakan sisa hidup tuanya, biarkan telapak tangan hamba yang telah hancur melepuh terbakar ini menjadi perisai pelindung bagi setiap langkah-langkah kakinya yang suci. Jangan pernah Engkau biarkan ada satu tetes pun air mata kesedihan jatuh lagi menetes membasahi pipi keriput kebanggaanku karena ulah perilaku anak pendosa kotor seperti hamba ini. Ampuni hamba ya Allah Tuhan yang Maha Tinggi. Ampuni seluruh tumpukan dosa-dosa hamba kepada wanita suci yang telah mempertaruhkan nyawa melahirkan hamba ke dunia ini. Mendengar bait-bait doa penyesalan tulus yang keluar langsung dari dalam dasar hati nurani terdalam darah dagingku itu, kedua lututku benar-benar sudah tidak sanggup lagi menahan beban berat ragaku untuk terus berdiri tegak di ambang pintu gelap itu. Aku melangkah gontai dengan air mata yang mengalir membanjiri wajah menghampiri punggungnya yang bergetar hebat. Lalu aku ikut menjatuhkan seluruh tubuhku bersujud merendah di atas hamparan lantai semen yang masih terasa panas menyengat itu tepat di sisi samping tubuh kurus jangkungnya. Bagas sangat terkejut tersentak hebat menyadari kehadiranku di sampingnya secara tiba-tiba. Ia langsung segera menghentikan lantunan tangis doanya dan dengan tergesa-gesa mencoba meraih lalu mencium punggung tanganku yang kasar ini dengan bibirnya yang bergetar. Namun pada malam penyucian yang suci ini, aku sama sekali tidak membiarkannya merendahkan dirinya lagi untuk mencium tanganku. Aku menarik lengannya dengan usapan yang sangat lembut, lalu meraih mengambil kedua telapak tangannya yang kini sudah dipenuhi oleh luka lepuhan parah, kulit yang mengelupas merah berjamur, kapalan keras yang menghitam legam, dan diperban melingkar menggunakan sobekan kain kotor seadanya.
Aku menatap lekat-lekat kedua telapak tangannya yang rusak parah mengerikan itu dengan pandangan mata yang sangat kabur, karena terhalang oleh genangan air mata kristal. Tangan jangkung yang dulu dengan angkuhnya tega mendorong menghempaskan tubuh rentaku ke atas aspal panas mendidih di perbukitan Gunung Kidul itu. Kini benar-benar telah hancur lebur dibakar habis oleh api penyesalannya sendiri di tempat ini. Aku perlahan menyentuhkan telapak tanganku yang juga memiliki nasib yang sama-sama kasarnya. Telapak tangan yang berkerut sangat tebal dan banyak bekas luka sayatan akibat rendaman sabun cuci kiloan murahan pada puluhan tahun silam di desa terpencil, menyatukan seluruh permukaannya dengan telapak tangannya yang sedang melepuh luka berdarah. Lalu aku menggenggam tangannya dengan sangat ramah erat tak terpisahkan seolah-olah kami berdua sedang berbagi menyatukan rasa sakit hukuman yang sama. Aku mengangkat tanganku yang satunya untuk membelai usap lembut helaian rambut kepalanya yang kini sudah banyak ditumbuhi uban keputihan pertanda kerasnya penderitaan. Menatap lurus dalam-dalam menembus ke dalam sepasang bola mata coklatnya yang sembab membengkak dipenuhi oleh linangan air mata kesedihan. Dan kemudian aku memaksakan bibirku melengkung tersenyum dengan lengkungan senyuman yang paling damai tentram yang pernah kumiliki sepanjang sejarah seumur hidupku bernapas di bumi ini. Kamu sama sekali tidak perlu lagi menangis meraung meminta ampunan dari pintu langit nak, karena pintu surga yang dulu pernah dengan sadar kamu buang campakan ke pinggiran jalan aspal berdebu itu, pada malam ini sudah kembali membentangkan seluruh pelukan hangatnya untuk dirimu secara utuh tanpa ada satupun syarat apapun lagi. Luka bakar melepuh di sekujur telapak tanganmu pada hari ini adalah wujud saksi bisu penebusan segala dosamu yang paling indah di mata penilaian Allah. Dan luka goresan kasar di telapak tangan ibumu ini adalah wujud bukti nyata keabadian rasa cinta seorang ibu yang murni yang tidak akan pernah bisa hangus menjadi abu meskipun dibakar oleh kobaran api kebencian dan pengkhianatan jenis apapun di dunia ini. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan semesta alam. Malam ini di dalam ruang uap pencucian yang sunyi senyap menyelimuti ini, anak lelaki belahan jiwaku yang dulu sempat hilang tersesat jauh di telan badai pusaran kesombongan harta duniawi, pada akhirnya telah menemukan cahayanya dan kembali pulang melangkah menemukan arah jalan yang benar menuju ke dalam dekapan pelukan ibunya yang sejati dan abadi selamanya. Kami berdua hanya bisa menangis sejadi-jadinya memecah malam saling berpelukan erat saling memaafkan di tengah keheningan malam perak kota Yogyakarta. Membiarkan seluruh dendam luka masa lalu kehidupan kami larut mencair dan hanyut dibawa pergi selamanya oleh derasnya air mata keikhlasan penutup yang mencuci membersihkan seluruh noda-noda kotoran dosa di dalam jiwa nurani kami berdua.